Oke, kata yang bagus. Penguasa istana kaisar jahat berkata sambil tersenyum, saya juga berharap mulai sekarang, tidak akan ada pertempuran tragis serupa di dunia. Pertempuran ini, terlepas dari menang atau kalah, adalah sebuah akhir. Semua orang di Chenye tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut lagi. Tampaknya ada misteri yang tidak diketahui dalam kata-kata penguasa istana kaisar jahat. Tapi apapun itu, apa yang dia katakan itu benar. Terlepas dari menang atau kalah, itu akan menjadi akhir. Menang itu bagus, tapi jika benar-benar kalah, bagi Chen Ye saat ini, meski masih banyak penyesalan, selama bertahun-tahun, dia telah berlatih keras dan menghadapi segalanya tanpa rasa takut akan hidup dan mati. Dia telah mencapai titik ini. Bahkan jika dia masih tak terkalahkan dan bisa melewati istana kaisar jahat, dia tidak akan memiliki keluhan apapun di dalam hatinya. Jalan menuju seni bela diri. Puncak tingkat ke-9 dari Tianxuan. Ini sudah merupakan puncak seni bela diri. Satu langkah lebih jauh, dan itu akan sebanding dengan pertemuan yang tak terhitung jumlahnya telah terakumulasi, memungkinkan Chen Ye untuk mencapainya pada titik ini. Tidak ada yang perlu dibenci. Tentu saja, meskipun kami gagal, orang-orang di depan kami ini harus mati. Ibu saya telah menderita selama bertahun-tahun, dan keluarga saya juga menderita. Chen Ye ingin mencari keadilan. Kalau begitu, mari kita mulai. Chen Ye berbalik dan mengambil langkah maju. Momentumnya sebesar alam semesta yang luas. Itu setajam pedang. Setelah mengubah langit di sekitarnya menjadi ketiadaan, itu seperti lubang hitam besar di alam semesta, melayang di atas kepala para penguasa istana kaisar jahat. Lawanku bukan kamu. Biarkan kaisar jahat muncul. Sangat berani. Penguasa istana kaisar jahat tersenyum dengan tenang dan berkata, jika kaisar kami muncul, Anda akan rentan. Selagi masih ada waktu, berikan kekuatan penuh Anda untuk yang terakhir kalinya. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan ini. Jika kaisar jahat tidak muncul, kamu akan sama rentannya. Saya tidak percaya ini. Penguasa istana kaisar jahat tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saat berikutnya, matanya tiba-tiba menyusut. Sosok yang berjarak puluhan meter itu benar-benar muncul di hadapannya tanpa ada gerakan sama sekali. Bagi orang-orang dengan tingkat kultivasi dan kekuatannya, kecepatannya jauh lebih cepat daripada kilat. Di mata orang lain, tidak diragukan lagi sama dengan teleportasi. Jarak puluhan meter tertutup dalam sekejap. Di mata penguasa istana kaisar jahat, tidak ada yang aneh tentang itu. Namun, di matanya, penampilan Chen Ye masih diam dan seperti hantu. Inilah yang membuat penguasa istana kaisar jahat bermartabat. Jika kamu ingin mati dulu, aku tidak bisa memintanya. Muncul di depan penguasa istana kaisar jahat, tidak ada tindakan yang terlihat. Yang pertama tiba-tiba merasakan bahwa ruang di sekitarnya dengan dia dan Chen Ye sebagai pusatnya segera diisolasi dari dunia dan menjadi ruang independennya sendiri. Semua orang di istana kaisar jahat sangat kuat, kecuali penguasa istana kaisar jahat, Xie Xuan dan orang-orang tua itu semuanya memiliki tingkat kekuatan yang sama. Dalam hal jumlah master seperti itu, mereka sama persis dengan diri mereka sendiri, Ye Suo dan yang lainnya, dengan kata lain, termasuk diri mereka sendiri, lawan mereka masing-masing sama persis. Apakah ini suatu kebetulan lagi? Kecuali 10 master teratas yang telah melampaui periode puncaknya, master puncak Tianxuan lainnya, serta jumlah master lainnya, persis sama dengan milik kita dengan lebih sedikit musuh. Pada saat ini, tidak ada ruang bagi Chen Ye dan yang lainnya untuk meragukan bahwa kekuatan 4 Kaisar Agung benar-benar dapat memaksa Kaisar Jahat menghilang. Chen Ye tidak percaya bahwa istana Kaisar Jahat saat itu hanya didukung oleh Kaisar Jahat saja. Namun, penguasa istana Kaisar Jahat dan yang lainnya lebih kuat dari yang lain. Mereka tidak ada di mata Chen Ye. Chen Ye sendiri sudah berada pada level setinggi itu. Setelah jiwanya mencapai alam kesempurnaan, dia masih berada pada level yang sama. Ketika Chen Ye mengambil tindakan, Zixuan, Ye Suo dan yang lainnya tidak lambat sama sekali. Mereka masing-masing melangkah maju dan mengunci lawan. Jika ada orang lain yang melihat ke utara di puncak gunung, mereka pasti dapat melihat bahwa hanya Chen Ye dan penguasa istana Kaisar Jahat yang tersisa di sini seperti dua orang ini. Itu hanyalah keberadaan seperti bayangan. Tubuh asli mereka telah lama menghilang. Berada di dalamnya, penguasa istana Kaisar Jahat juga merasakan hal yang aneh, matanya menjadi sedikit serius. Mereka berdua berada di alam tertinggi. Mereka mungkin tidak memahami kekuatan magis khusus satu sama lain, tetapi metode umum mereka semua bisa masih mempersepsikan satu atau dua hal. Bagaimanapun, kita mencapai tujuan yang sama melalui jalan yang berbeda. Tapi seperti ini,
Orang itu jelas ada di sana, tapi sepertinya dia tidak ada di dunia ini. Bahkan penguasa istana kaisar jahat pun merasa tertekan. Chen Ye berdiri dengan tenang. Setelah beberapa saat, pikirannya perlahan pulih dari kedalaman kehampaan. Kemudian dia melihat ke arah penguasa istana kaisar jahat dan berkata sambil tersenyum, mungkin aku akan membasmimu sebelum kaisar jahat muncul. Kanan. Mendengar ini, penguasa istana kaisar jahat sedikit gemetar dan berkata dengan tenang, kamu akan bertarung denganku, tetapi perhatianmu masih terganggu. Kamu benar-benar percaya diri. Apakah saya cukup percaya diri? Anda harus mengetahuinya sekarang. Chen Ye tersenyum tenang dan berkata, jadi, jika kamu tidak mengundang kaisar jahat keluar, kalian semua akan mati. Penuh kebencian. Setelah muncul, penguasa istana kaisar jahat selalu terlihat tenang. Setelah mendengar kata-kata ini, sendewa kemarahan muncul di matanya. Kemudian dia mengepalkan tangannya, dan ruang di mana dia segera dipenuhi dengan segalanya energi menakutkan yang cukup untuk menghancurkan bahkan master terbaik menjadi berkeping-keping, mengaum dan menyapu. Chen Ye mengangkat tangannya, dan cahaya cian yang menyilaukan keluar dari tubuhnya. Dia langsung menahan kekuatan tekanan yang menghancurkan ruang. Lalu dia berkata dengan dingin, dengan metode ini, kamu tidak dapat mengubahnya. Hasil dari perang ini, jadi jangan menguji metodeku. Sombong. Baiklah, izinkan saya mengajari Anda betapa kuatnya Anda, generasi muda yang kini dikenal sebagai yang terbaik di dunia. Penguasa istana kaisar jahat tersenyum. Energi jahat yang deras melonjak di belakangnya. Itu benar-benar berubah menjadi aliran besar energi jahat yang panjangnya ratusan ribu kaki. Raungan yang dahsyat dan berdarah melewati langit, dan kemudian terdengar seperti seekor naga jahat yang berkelok-kelok bergegas menuju Chen Ye. Bang-bang, kemanapun aliran energi jahat lewat, ruang itu hancur. Retakan hitam menyebar dengan cepat dari ruang ini. Kekuatan yang menakutkan, bahkan di ruang independen ini, masih membuat orang merasa tidak nyaman bahwa akhir dunia akan datang. Semburan energi jahat mengalir deras, Chen Ye hanya melangkah ringan dengan telapak tangannya. Cahaya hijau yang luar biasa menyapu tubuhnya. Cahaya yang menyilaukan itu tidak hanya mengandung energi agung dari energi misterius, tetapi juga mengandung keseluruhannya dunia. Kekuatan. Di luar puncaknya, ia sebanding dengan langit dan bumi. Semua kekuatan di langit dan bumi dapat digunakan sesuai keinginan. Lampu hijau ribuan kaki memadat di depan Chen Ye, seolah-olah telah berubah menjadi lubang hitam besar. Ketika semburan energi jahat meraung ke arahnya, semuanya, tanpa kecuali, ditelan oleh lubang hitam besar. Bengkak, di tengah cahaya hijau yang luas, terjadi ledakan yang tak ada habisnya. Bahkan langit dan bumi bergetar saat ini. Jenis ledakan di dalamnya tidak cukup untuk digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Jika energi menakutkan di dalam hilang, belum lagi seluruh dinasti Dahua, dunia yang lebih luas akan musnah. Dan makhluk di dunia ini, tidak peduli seberapa kuatnya mereka, selama mereka belum mencapai level Chen Ye Force seseorang yang setingkat dengan penguasa istana kaisar jahat, selama dia disentuh sedikit pun, jiwanya mungkin akan hancur. Pertarungan antar empu ini cukup membuat matahari dan bulan redup serta langit dan bumi berubah warna. Sebuah ledakan dahsyat. Beberapa menit kemudian, ketika cahaya hijau setinggi ribuan kaki itu pecah, akhirnya menghilang di ruang tak kasat mata. Hanya angin kencang yang membuat orang mengerti betapa mengerikannya pukulan tadi. Chen Ye, sepertinya kamu tidak lebih dari itu. Meski serangan ini tidak menimbulkan masalah apapun bagi lawan, Chen Ye berhasil menangkap serangannya. Situasi terbagi rata, dan wajah penguasa istana kaisar jahat perlahan mendapatkan kembali ketenangannya ke atas. Ini baru permulaan. Tidak ada yang bisa kamu banggakan. Begitu dia selesai berbicara, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar dan muncul di belakang Chen Ye. Pada saat ini, dia tampaknya adalah penguasa yang mengendalikan langit dan bumi. Tidak hanya bintang-bintang yang berkelap-kelip, tetapi matahari dan bulan juga melayang di dalamnya di udara secara bersamaan. Mengaum, naga giok mengembun dan muncul dalam kerlap-kerlip matahari, bulan dan bintang. Di dalam tubuh besar yang panjangnya puluhan ribu kaki, kekuatan naga yang sangat besar menyelimuti seluruh langit adalah kelahiran kembali nenek moyang klan naga tidak ada bandingannya. Nenek moyang klan naga, tanpa diduga, kamu bahkan mendapatkan warisannya. Ekspresi penguasa istana kaisar jahat menjadi serius lagi. Saat itu, kekuatan leluhur klan naga pasti belum mencapai puncaknya. Di mata orang lain, dia sudah lebih unggul. Namun, arti menjadi leluhur klan naga sangatlah penting. Chen Ye tidak begitu jelas tentang hal ini. Chen Ye hari ini, jelas bahwa dia telah memperoleh banyak hal berdasarkan warisan asli leluhur klan naga.
Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan oleh penguasa istana Kaisar Jahat. Tuan tidak memenuhi syarat untuk menyerah. Chen Ye tersenyum dan berkata, ada banyak hal yang tidak dapat Anda harapkan. Luangkan waktu Anda dan lihatlah. Mendengus. Penguasa Aula Kaisar Jahat mendengus dingin. Di belakangnya, energi jahat bergulir ke langit. Dalam sekejap, hantu menakutkan mulai mengembun, dan kemudian juga menjadi sebuah entitas daripada naga giok. Ia memiliki lengan yang tak terhitung jumlahnya di kiri dan kanan, dan di setiap telapak tangan terdiri dari energi jahat, terdapat mulut yang sangat jahat. Saat menelan dan menelan, energi langit dan bumi langsung tersedot ke dalamnya. Ledakan. Pada saat berikutnya, naga raksasa dan bayangan jahat keduanya bergegas keluar. Gelombang tak berujung muncul dari udara tipis di ruang independen ini. Semua orang di kota Kekaisaran Hua besar sepertinya tidak bisa bergerak saat ini. Meskipun pertempuran yang sangat tragis antara langit dan bumi tidak menyebar ke bumi di bawah, ada tekanan dari langit yang tidak dapat dihilangkan gemetar ketakutan. Kini banyak orang dari keluarga Chen di Istana Raja, termasuk Chen Yuan, juga datang ke sini dari istana. Bakat kultivasi Chen Yuan tidak lemah sama sekali. Meskipun dia adalah Kaisar Tiongkok besar dan tidak punya banyak waktu untuk berlatih, dia dapat mengandalkan sumber daya suatu negara dan selama bertahun-tahun, banyak master telah memberikan langit dan bumi yang berharga kepada semua orang di keluarga Chen secara terbuka dan diam-diam. Dengan bau-bau dan bimbingan mereka, Chen Yuan kini telah memasuki ranah Li Xuan dan akan segera memasuki ranah bumi Xuan. Kekuatan semacam ini bisa dikatakan sebagai penguasa tertinggi di wilayah dinasti Dahua. Tentu saja, dinasti Tiongkok besar tidak lagi sama seperti dulu, tetapi tingkat kultivasi seperti itu memungkinkan Chen Yuan merasakan dengan jelas tekanan yang memancar darinya dibandingkan dengan orang-orang itu, yang satu ada di langit dan yang lainnya, ada di tanah. Ketika Chen Ye dan Chen Yuan bertemu dengan Chen Ye yang kembali 10 hari yang lalu, dia menemukan bahwa Chen Ye memberinya perasaan bahwa dia adalah penguasa langit dan bumi. Semua orang berdiri di garis awal yang sama. Meskipun bakat kultivasinya tidak sebaik Chen Ye, dia tetap saja. Saya tidak menyangka kesenjangan di antara mereka begitu besar. Sekarang dia telah merasakan tekanan yang dapat menghancurkan dinasti Dahua berkali-kali jika terjadi kekerasan, hati Chen Yuan benar-benar yakin. Lao San, menurutmu bagaimana peluang YR dan yang lainnya untuk menang? Saya selalu sangat percaya diri pada Tuan Chen Ye Chen, tapi sekarang. Selain Chen Ye dan Zixuan Ling Er, Tuan Chen adalah yang paling berkuasa di antara keluarga Chen. Tuan Chen hanya bisa bertanya kepadanya. Setelah terdiam beberapa saat, Tuan Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tentu saja dia adalah Master Super di tingkat Seng Xuan, belum lagi pertempuran di alam Tian Xuan Chen Ye dan lainnya yang tidak dapat dia pahami. Tetapi pada saat ini, Tuan Chen memandangi istrinya. Meskipun dia tidak tahu mengapa istrinya memiliki hal-hal yang harus diperoleh Istana Kaisar Jahat. Di penjara di Istana Kaisar Jahat, sang istri seharusnya memahami kekuatan mengerikan ini. Melihat tatapan Tuan Chen, Qin Meng menghela nafas pelan di dalam hatinya dan terdiam lama sebelum akhirnya berkata, jika YR dan yang lainnya hanya harus menghadapi musuh-musuh ini, maka jika YR berani menantang mereka, itu berarti bahwa mereka memiliki tingkat kepercayaan tertentu, jadi tidak perlu khawatir. Ada terlalu banyak rahasia di Istana Kaisar Jahat, dan tidak banyak yang bisa diketahui Qin Meng. Namun, jika satu hal yang dia ketahui terungkap, tak seorang pun di keluarga Chen akan merasa nyaman. Hanya saja jika dia tidak mengatakan apa-apa, hatinya sendiri tidak akan tenang. Selain itu, perang semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang lain di dunia, mereka masih sangat khawatir. Meng Er, tolong selesaikan apa yang kamu katakan. Tidak peduli itu baik atau buruk, kita semua perlu tahu bahwa meskipun kita mati, kita akan tetap bersama sebagai satu keluarga. Selama beberapa dekade, setiap kali aku memikirkanmu menderita, itu anak ketiga dan YR bekerja keras di luar. Saya duduk di rumah, tertusuk jarum dalam kesakitan. Saya tidak ingin mengalami hal yang sama untuk kedua kalinya. Mengetahui apa yang dikhawatirkan Qin Meng, Tuan Chen berkata dengan serius, kilauan di matanya menunjukkan tekadnya saat ini. Tubuh Qin Meng gemetar hebat. Alasan mengapa dia bertahan selama ini adalah agar suatu hari dia bisa bersatu kembali sebagai sebuah keluarga dan menikmati kebahagiaan keluarga. Jadi dia bertahan dan sekarang dia bertahan. Namun pada akhirnya, jika Anda melihat putra Anda meninggalkan apa yang disebut reuni keluarga selamanya, hal itu akan mengorbankan nyawa putra Anda. Wajah Qin Meng menjadi pucat. Dia segera berhenti menyembunyikan apapun. Apa yang dikatakan lelaki tua itu benar. Jika sebuah keluarga hidup dan mati bersama dan bergegas ke dunia bawah bersama,
itu bukanlah sebuah berkah. Orang tua, orang-orang yang baru saja kamu lihat adalah kekuatan tertinggi di Istana Kaisar Jahat, tetapi orang yang paling berkuasa belum muncul. Tuan Chen mengerutkan kening dan berkata, Meng Er, yang Anda maksud adalah Kaisar Jahat. Sudah lama tinggal di Yemeng, Tuan Chen tidak asing lagi dengan nama Istana Kaisar Jahat. Qin Meng mengangguk dan berkata, kamu sendiri juga harus tahu bahwa musuh terbesarnya adalah Kaisar Jahat. Meng Er, pernahkah kamu melihat Kaisar Jahat di Istana Kaisar Jahat selama bertahun-tahun? Tuan Chen mau tidak mau bertanya lagi. Aku pernah bertemu mereka sekali, kalau tidak aku tidak akan terlalu mengkhawatirkan YR dan yang lainnya. Qin Meng perlahan menutup matanya seolah memunculkan sosok itu dari ingatannya. Dia muncul di hadapanku saat itu dan aku bertemu dengannya. Sekarang YR, mereka adalah keberadaan seperti dewa di dunia ini. Namun, aku bisa merasakan dengan jelas bahwa tak satu pun dari kelompok mereka, termasuk YR, yang akan menjadi lawan Kaisar Jahat. Jika YR adalah dewa, maka Kaisar Jahat adalah sosok yang mendominasi. Ada perbedaan paling mendasar antara keduanya. Mereka malam itu, begitu Qin Meng selesai berbicara, ekspresi Tuan Chen dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Meskipun ketika yang pertama ragu-ragu, mereka sudah menduga bahwa krisis yang dihadapi Chen Ye dan yang lainnya sangat besar, tetapi mereka tetap tidak menyangka hal itu akan terjadi, akan sangat besar. Dibandingkan dengan Tuan Chen dan yang lainnya, Tuan Chen berhasil tetap sedikit lebih tenang. Setelah jeda beberapa saat, dia segera bertanya karena Kaisar Jahat begitu kuat dan sekelompok orang itu jelas tidak dapat membasmi YR dan yang lainnya, mengapa Kaisar Jahat tidak muncul hari ini? Bagaimanapun, Tuan Chen telah berlatih di wilayah tengah selama bertahun-tahun dan telah tinggal di Liga Malam. Dia mengetahui hal-hal yang jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan Tuan Chen dan yang lainnya. Kalau dipikir-pikir, aku merasa ada sesuatu yang sangat aneh dalam hal ini. Mendengar ini, hati Qin Meng bergetar dan dia kesurupan, seolah-olah kenangan kehidupan masa lalu telah kembali ke pikirannya di kehidupan ini, dan kemudian dia berkata-kata demi kata karena apa yang direncanakan Kaisar Jahat bukanlah rencana dunia tempat kita berada, dia menginginkan lebih dari sekedar mendominasi dunia. Kata-kata Qin Meng sekarang bahkan Tuan Chen tidak bisa tidak terkejut. Yang diinginkan Kaisar Jahat adalah dia menjadi satu-satunya di dunia dan membuat dunia menerima perintah darinya. Sebuah cahaya aneh tiba-tiba muncul di mata Qin Meng, yang sangat menarik. Lalu apa hubungannya ini dengan pertempuran YR? Tuan Chen akhirnya menjadi orang yang memiliki karakter luar biasa dalam kehidupan militernya. Ini ada hubungannya dengan seni bela diri. Qin Meng berkata dengan suara yang dalam di mata orang-orang biasa, puncak Tianxuan adalah yang tertinggi dalam seni bela diri, tetapi di mata Kaisar Jahat, bahkan YR dan yang lainnya telah melampaui ketinggian ini dan telah dunia yang benar-benar baru. Tetapi meskipun kamu memiliki langit dan bumi, itu tidak berarti bahwa kamu berada di atas langit dan bumi. Jika Kaisar Jahat ingin berada di atas langit dan bumi dan menjadi penguasa sejati, dia harus menggunakan seluruh langit dan bumi untuk kegunaannya sendiri. Wawasan yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi datang untuk membantunya. Alis Tuan Chen menyempit dan dia berkata maksud Anda Kaisar Jahat memperlakukan semua orang di dunia sebagai bidak catur dan menggunakan bidak catur ini. Qin Meng mengangguk sedikit dan berkata berapa banyak orang di dunia yang bisa menjadi bidak catur Kaisar Jahat. Jika setiap orang adalah bidak catur yang bisa digunakan, maka saya tidak bisa kembali dan tidak akan ada makhluk hidup di dalamnya, dunia ini. Hanya master yang telah mencapai puncak atau lebih yang memenuhi syarat untuk menjadi bidak catur dan digunakan oleh Kaisar Jahat. Tuan Chen berteriak dengan suara yang dalam, tanpa sadar merasakan detak jantung yang dalam. Kesimpulan Qin Meng dapat menjelaskan mengapa Kaisar Jahat tidak muncul dalam pertempuran penting seperti itu, mengetahui bahwa dia dapat dengan mudah menang. Sebaliknya, dia membiarkan bawahannya bertarung, dan bahkan mungkin bawahan ini tidak akan dapat kembali hidup. Apa yang dilakukan Kaisar Jahat tidaklah kejam. Chen Ye dan yang lainnya mengambil keuntungan darinya, meskipun mereka adalah musuh. Tapi orang-orang itu adalah bawahan setianya yang telah bekerja untuknya entah berapa tahun, namun mereka bisa melakukannya itu dengan mudahnya. Justru karena inilah Kaisar Jahat membiarkan perang mengerikan ini berlanjut. Qin Meng berkata dengan sungguh-sungguh Kaisar Jahat ingin menggunakan pertempuran seperti itu untuk menginspirasi semua potensi YR dan yang lainnya, dan kemudian menarik energi misterius dari pemahaman mereka tentang jalan surga untuk membantunya mengendalikan surga dan bumi, dan mengendalikan jalan surga sejak saat itu. Dialah satu-satunya yang ada di bawah tanah. Pada titik ini, semua orang di keluarga Chen, termasuk Tuan Chen, tidak bisa berkata-kata.
Dahulu kala, seorang Master Lixuan di dinasti Tiongkok besar mampu mendirikan sebuah sekte dan menjadi seorang Grandmaster, dan reputasinya akan diturunkan selama berabad-abad. Sekarang para Master Top dan bahkan Master seperti dewa yang tidak pernah berani mereka impikan di masa lalu sebenarnya hanyalah bidak catur yang digunakan oleh orang lain. Kaisar jahat ini sungguh menakutkan. Meng Er, suara Tuan Chen tiba-tiba bergetar kalau begitu, ya Er dan yang lainnya tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Keluarga harus hidup dan mati bersama. Jika Chen Ye meninggal, setidaknya beberapa orang di sini tidak akan bisa hidup sendirian. Tuan Chen tidak takut mati kekayaan di dunia. Tidak ada yang boleh dilewatkan oleh Tuan Chen. Hanya saja cucunya sudah menyendiri sejak kecil dan akhirnya menunggu keluarganya berkumpul kembali. Namun ia belum menikmati nikmatnya reuni tersebut. Tuan Chen merasa sedih untuk Chen Ye. Sebelum saya kembali, saya mengatakan kepada Ye Er untuk berharap saya dapat melindungi mereka, kata Qin Meng dengan suara rendah. Jelas, metode asuransi yang dia pikir dia miliki sekarang tampaknya jauh lebih buruk. Semua orang terdiam lagi, tetapi ekspresi Tuan Chen tiba-tiba berubah dan dia memandang istrinya dan bertanya tidak ada tebakan dalam nada bicaramu tentang Meng Er. Ceritakan padaku bagaimana kamu mempelajarinya. Ledakan. Pada saat berikutnya, naga raksasa dan bayangan jahat bergegas keluar dan bertabrakan dengan keras di langit yang kosong. Gelombang yang tak terlukiskan menyapu seluruh dunia, dan seluruh dunia tiba-tiba terangkat seperti gelombang besar setinggi puluhan ribu kaki. Tiba-tiba terdengar suara dan kemudian menyebar seperti suara gemuruh. Riak energi muncul dari tabrakan antara Chen Ye dan kedua sosok itu. Kedua sosok itu terkejut dan mundur ratusan kaki. Saat mereka mengambil setiap langkah, ruang itu akan hancur. Dalam pertempuran yang menggemparkan dunia, meskipun terjadi di hari lain, tetap tidak ada pemenang atau pecundang. Chen Ye, seranganmu belum tentu terlalu kuat. Tampaknya kepercayaan dirimu sebelumnya terlalu berlebihan. Penguasa istana kaisar jahat melambaikan lengan bajunya dengan ringan, dan riak energi yang masih terlacak dengan cepat menguap dan menghilang tanpa jejak. Chen Ye mengangkat kepalanya dan melihat ke arah penguasa istana kaisar jahat dan berkata perlahan, bukannya aku terlalu percaya diri, tapi kamu terlalu percaya diri. Jika itu masalahnya, mari kita tentukan pemenangnya secepat mungkin, lalu membasmimu. Aku tidak ingin membuang waktu terlalu banyak bersamamu dan aku tidak sabar untuk mengetahui apa jawaban sebenarnya. Cahaya aneh melintas dari dalam mata penguasa istana kaisar jahat. Rupanya perkataan Chen Ye membuat hatinya tidak bisa tenang lagi. Pada saat ini, penguasa istana kaisar jahat perlahan mengepalkan tangannya dan berkata, saya mengizinkan Anda untuk tumbuh dan kemudian memberi Anda bantuan. Benar saja, Anda memiliki keraguan di hati Anda dan Anda mengetahui beberapa hal. Petik 2. Kalau begitu, apakah kamu bersedia memberitahuku sebelumnya? Jika memungkinkan, aku bisa memberimu kesempatan untuk memasuki 6 alam reinkarnasi. Chen Ye sedikit menyipitkan matanya. Selangkah demi selangkah, dia keluar dari dinasti Dahua dan kemudian kembali ke sini lagi. Selama beberapa dekade, Chen Ye mengalami terlalu banyak hal. Banyak di antaranya tidak ada hubungannya dengan istana kaisar jahat dipenuhi dengan terlalu banyak hal aneh. Pada awalnya, masuk akal bagi mereka untuk menunjukkan belas kasihan kepada bawahan mereka jika istana kaisar jahat datang mencari mereka untuk barang-barang yang ditinggalkan ibu mereka. Tetapi pada akhirnya, mengetahui bahwa pertumbuhan yang telah dia buat mungkin mengancam tuan istana kaisar jahat dan orang lain di depan istana kaisar jahat, dia tetap membiarkan dirinya tumbuh. Bahkan anak muda misterius pun terpesona oleh hal-hal magis seperti Blood Body. Chen Ye tidak percaya bahwa orang-orang di istana kaisar jahat ini tidak akan tergoda bodi darah. Tapi dari awal sampai akhir, tidak ada master dari istana kaisar jahat yang muncul. Dan hari ini kaisar jahat masih belum muncul. Dengan tingkat budidaya kaisar jahat, Chen Ye dapat menjamin bahwa jika Dewa Agung ini benar-benar masih ada di dunia, dia harus dapat merasakan bahwa penguasa istana kaisar jahat dan orang lain tidak dapat melakukan apapun padanya. Jika kaisar jahat terluka parah dan menghilang, lalu meninggal karena luka-lukanya dan meninggal, Chen Ye akan mempercayainya beberapa tahun yang lalu, tetapi hal itu benar-benar mustahil sekarang. Tidak mudah bagi seorang master yang telah melampaui puncak untuk jatuh. Kecuali jika umurnya telah habis atau 4 kaisar agung berjuang mati-matian melawan kaisar jahat, dia mungkin akan jatuh. Karena kaisar jahat terluka parah, dia tidak mungkin mati. Yang diinginkan kaisar jahat adalah mendominasi dunia. Namun di era ini, selama mereka basmi diri dan orang lain, kaisar jahat masih belum muncul. Apa yang tersembunyi di sini? Chen Ye, kamu terlalu sombong.
Penguasa istana Kaisar Jahat tersenyum dingin dan berkata, saya datang ke sini hari ini untuk membangun kerajaan permanen untuk istana Kaisar Jahat, jadi terimalah nasib Anda. Mendengar ini, mata Chen Ye bergerak sedikit. Tampaknya orang ini pasti memiliki semacam ketakutan yang mendalam, dan jelas tidak mungkin mendapatkan jawaban darinya yang dapat menyelesaikan kebingungan tersebut. Karena itu masalahnya, mata Chen Ye tiba-tiba menjadi dingin, dan dengan cahaya dingin di matanya, suhu di dunia sepertinya turun hingga ekstrim dalam sekejap, dan gelombang mengerikan tiba-tiba melonjak ke dunia. Sekarang, Chen Ye telah benar-benar mengembangkan niat membasminya dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Melihat pemandangan ini, ekspresi penguasa istana Kaisar Jahat menjadi sangat serius, dia melangkah dengan ringan ke dalam kehampaan, dan tubuhnya mulai mengembang secara gila-gilaan saat ini menatap dan mengikutinya di belakangnya. Bayangan jahat dengan ukuran yang sama dan bahkan terlihat sama. Mulut raksasa jahat yang tak terhitung jumlahnya di telapak masing-masing tangan perlahan terbuka, dan energi yang tak terhitung jumlahnya di dunia dengan cepat tersedot ke dalamnya, dan kemudian berubah menjadi energi jahat yang agung, melonjak di sekelilingnya. Berdengung. Dalam sekejap, dua benda besar bergabung menjadi satu tempat seperti kilat. Sosok raksasa baru ini tidak hanya lebih jahat, tetapi juga menelan energi dunia dengan sangat cepat. Dalam sekejap, Chen Ye merasakan bahwa tidak ada energi lain di ruang independen yang ia buka kejahatan saat ini. Dari mulut penguasa istana kekaisaran. Penguasa istana Kaisar Jahat saat ini tidak diragukan lagi lebih kuat dan menakutkan dari sebelumnya. Bang-bang. Ketika semua energi di ruang ini diserap, lengan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya tiba-tiba meledak hidup-hidup, dan darah abu-abu tiba-tiba keluar dengan deras. Setelah direndam dalam darah jahat, energi jahat mengerikan yang mengelilingi penguasa istana Kaisar Jahat tiba-tiba tampak memiliki spiritualitas dan kebijaksanaan. Suara tajam dan keras keluar dari energi jahat, membuat dunia terasa seperti neraka di bumi. Roh-roh jahat mengaum. Setelah beberapa napas, semua lengan meledak. Dengan penguasa istana Kaisar Jahat sebagai pusatnya, seluruh ruangan kini diselimuti oleh energi jahat yang sepertinya telah bermutasi. Chen Ye, yang setara dengan berada di tengah, merasakan depresi yang kuat saat ini, seolah-olah dunia akan menekannya sendirian. Chen Ye, aku tahu kamu sangat kuat, jadi hari ini aku telah menghabiskan seluruh darah dan esensiku dengan mengorbankan tubuhku sendiri. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa membasmimu. Raungan rendah bergemuruh dari langit. Pada saat yang sama, roh-roh jahat di seluruh langit tampak hidup. Sinar cahaya abu-abu keluar dengan cepat dari roh-roh jahat itu, dan kemudian terhubung erat di ruang ini. Tidak lama kemudian, cahaya abu-abu besar seperti jaring laba-laba berubah menjadi segel jahat yang menakutkan dan kemudian terus berputar di atas kepala Chen Ye. Saat berikutnya, segel jahat yang menakutkan ditekan dengan gemuruh terhadap Chen Ye. Ruang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terkoyak, dan suara ratapan yang luar biasa tiba-tiba terdengar jelas dari kedalaman ruang. Merasakan aura energi menakutkan di segel jahat, ekspresi Chen Ye menjadi sangat serius. Tidak peduli apapun, penguasa istana Kaisar Jahat adalah penguasa menakutkan yang setingkat dengan dirinya. Pukulan habis-habisan ini adalah serangan yang merugikan tubuh, yang tidak bisa diabaikan oleh Chen Ye apapun yang terjadi. Namun, tidak ada sedikit pun kegugupan atau ketakutan di mata Chen Ye. Penguasa istana Kaisar Jahat hanya sekuat dia, tapi dia, Chen Ye, adalah eksistensi seperti raja di antara orang-orang dengan level yang sama. Memanggil. Ketika segel jahat ditekan, tubuh Chen Ye tiba-tiba menjadi transparan. Melihat pemandangan ini, penguasa istana Kaisar Jahat, yang berada di luar segel jahat, tertawa keras dan berkata, Chen Ye, saya telah memblokir setiap detail di dunia ini dengan tangan ini. Bahkan jika Anda memiliki semua keterampilan di dunia, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk menghindarinya tanpa cedera. Siapa yang memberitahumu bahwa aku harus menghindarinya sekarang? Suara Chen Ye masih keluar dari mulut transparannya. Meskipun halus, namun tetap ada, membuat orang tahu bahwa Chen Ye belum meninggalkan tubuhnya saat ini. Penguasa istana Kaisar Jahat bahkan lebih percaya diri pada dirinya sendiri. Bahkan jika Chen Ye tidak bisa dibasmi dengan gerakan ini, dia pasti akan terluka parah. Cahaya cian yang cemerlang melonjak ke langit tanpa peringatan apapun. Mata terbuka dapat melihat ada aura yang sangat menakutkan dan mendominasi yang melonjak dalam berkas cahaya cian yang tampak seperti Optimus Prime. Dalam aura yang mendominasi, ada aura yang sangat tajam yang berubah menjadi anak panah tajam yang dapat menembus langit dan bumi, terbungkus dalam cahaya cian dan menyerang segel jahat secepat kilat. Dibandingkan dengan besarnya segel jahat, panah tajam di lampu hijau tampak jauh lebih kecil. Namun,
Ketika panah tajam hijau muncul, dunia kewalahan. Bahkan energi jahat di segel jahat pun melambat tanpa daya. Dengan kekuatan Chen Ye saat ini, bahkan serangan acak sudah cukup untuk menjungkir balikkan dunia. Meskipun tangan penguasa istana kaisar jahat sangat kuat, bagaimana Chen Ye bisa takut padanya? Dan sekarang Chen Ye tidak hanya tidak takut dengan serangan penguasa istana kaisar jahat, tetapi pikirannya tidak lagi terfokus pada hal ini setelah panah tajam berwarna hijau ditembakkan. Mata Chen Ye yang agak ilusi menatap tajam ke arah penguasa istana kaisar jahat. Ditatap seperti ini, penguasa istana kaisar jahat tersenyum penuh inspirasi. Apakah dia berpikir bahwa hanya dengan melihatnya seperti ini, dia dapat menerima tindakan putus asa tanpa membahayakan? Tapi sesaat kemudian, mata penguasa istana kaisar jahat menegang. Dia melihat sedikit niat membasmi dan senyuman bercanda di mata ilusi Chen Ye. Tidak mengherankan jika memiliki niat membasmi. Yang aneh adalah niat membasmi ini mengandung niat untuk menang. Dengan kata lain, Chen Ye sudah memiliki kepercayaan diri untuk basmi diri. Bagaimana ini mungkin? Kali ini, dia tidak hanya melakukan yang terbaik, tetapi dia juga mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu. Chen Ye sudah terjebak di sana. Bahkan jika dia memiliki kondisi jiwa yang berubah, paling-paling tidak mungkin untuk keluar, dia hanya akan bertabrakan dengan serangannya sendiri dan itu akan menemui jalan buntu lagi. Basmi itu. Di ruang tertutup, Chen Ye melambaikan telapak tangannya dengan keras, dan penguasa istana kaisar jahat tiba-tiba merasakan serangan yang sangat kuat muncul dari udara tipis di belakangnya. Tirani yang tak tertandingi seperti menggunakan kekuatan langit untuk menekan keganasan ekstrim itu. Bahkan penguasa istana kaisar jahat akan merasa tidak mampu melawannya ketika dia berada dalam kondisi puncaknya. Bagaimana ancaman itu bisa dia abaikan? Pedang surgawi. Penguasa istana kaisar jahat terkejut. Aliran energi jahat di tubuh besarnya mulai melonjak lagi dan lagi. Dia bahkan mencoba mengendalikan energi jahat di segel jahat yang menekan Chen Ye. Namun, Fang Xiyin ditahan erat oleh Chen Ye saat ini, tidak dapat bergerak bahkan separuh waktu. Kartu truf Chen Ye, penguasa istana kaisar jahat, dengan jelas memahami istana kaisar kuno pedang surgawi dan keadaan transformasi jiwa dalam pikirannya. Setelah itu, hanya ketika menghadapi penguasa istana kaisar jahat Chen Ye seseorang dapat memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Jika tidak, apalagi pedang surgawi dan istana kaisar kuno, dua objek dewa besar, alam transformasi jiwa saja dan Chen Ye sendiri, pasti sudah membuat dingin pemilik istana kaisar jahat. Penguasa istana kaisar jahat percaya bahwa dia sudah siap sepenuhnya. Kecuali Chen Ye sendiri, metode lain tidak dapat digunakan secara diam-diam di depannya. Terutama dalam penindasan segel jahat, semua metode Chen Ye disertakan menjadi sangat mudah. Melihat Chen Ye, yang terbungkus dalam cahaya hijau panik dari penguasa istana kaisar jahat, tanpa peringatan apapun, cahaya ungu bersinar terang di langit dan bumi lagi, dan ruang ini juga berubah. Kamu tahu bahwa aku memiliki istana kaisar kuno dan pedang surgawi, tetapi kamu tahu terlalu sedikit tentang mereka. Ruang independen ini sebenarnya ada di istana kaisar kuno. Setelah melampaui puncaknya, Chen Ye merasa bahwa meskipun dia masih belum sepenuhnya memahami kendali pedang surgawi dan istana kaisar kuno, dia telah mampu mengerahkan sebagian besar kekuatan mereka. Ini termasuk evolusi dunia yang merdeka dari istana kaisar kuno. Meskipun dunia mandiri ini tidak semisterius ruang magis Zixuan di mana waktu dapat diubah, ada beberapa kehalusan di dalamnya yang bahkan membuat Chen Ye takjub. Dulu, hanya Chen Ye yang bisa memasuki istana kaisar kuno, namun kini bisa menjelma menjadi dunia yang luas untuk menampung segala sesuatu di dunia. Chen Ye mengangkat tangannya untuk memimpin dan merancangnya dengan sengaja. Bagaimana penguasa istana kaisar jahat tahu bahwa tempat dia berada sebenarnya berada di istana kaisar kuno sebelum ini? Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia tidak akan pernah berani meluncurkan metode sekarang yang hampir melukai Chen Ye dan bahkan menentukan hasil pertempuran ini. Desain ini berhasil. Tidak peduli seberapa tertekannya penguasa istana kaisar jahat di ruang istana kaisar kuno, pedang penyegel dan istana kaisar kuno itu sendiri masih bisa bergerak bebas. Satu-satunya hal yang membuat Chen Ye sedikit bingung adalah pada ketinggiannya saat ini, dia masih belum bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan penuh pedang surgawi dan istana kaisar kuno. Ini sungguh luar biasa. Kalau dipikir-pikir seperti ini, bahkan kaisar kuno pun mungkin juga sama. Setelah mendengar kata-kata Chen Ye, wajah penguasa istana kaisar jahat yang sudah agak pucat seperti kertas emas di ruang istana kaisar kuno. Jika dia bisa menghadapinya dengan kekuatannya sendiri ketika dia berada di puncaknya, dia mungkin tidak bisa menang, tapi dia tidak akan kalah. Lebih mustahil lagi berada dalam situasi memalukan seperti sekarang.
Pedang surgawi tiba dalam sekejap, dan di belakang penguasa istana Kaisar Jahat, energi jahat yang agung berkumpul. Dalam energi jahat itu, warna merah-merah yang tak terhitung jumlahnya tertanam dalam energi jahat seperti cahaya dan listrik energi jahat yang agak ilusi tiba-tiba menghilang. Terkondensasi menjadi penghalang keras seperti baja. Jelas menghadapi ancaman pedang surgawi, penguasa istana Kaisar Jahat perlu bekerja keras lagi untuk dapat memblokir serangan pedang surgawi. Tertawa, pedang surgawi yang membawa aura mendominasi dan ganas bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan dan menyerang dengan keras aura jahat yang dipenuhi cahaya merah dan listrik dalam sekejap. Cahaya putih bersinar selebar ribuan kaki dan langsung menyelimuti penguasa istana Kaisar Jahat dan penghalang jahat yang mengerikan. Dalam frekuensi yang sedikit bergetar, terlihat bahwa energi jahat yang menyelimutinya dan cahaya merah serta listrik dalam energi jahat tidak hanya terpecah oleh gelombang kekuatan pedang surgawi, tetapi seolah-olah sedang dimurnikan. Dibungkus dengan lampu hijau dan cahaya ungu, Chen Ye berdiri dengan tenang dan menekan segel jahat itu. Meskipun tidak sepenuhnya hancur akibat pengaruh panah tajam hijau, kekuatannya sekarang jauh lebih kecil dari sebelumnya. Pada saat panah tajam hijau menghilang, semburan hitam keluar dari alis Chen Ye, membentuk lubang hitam besar yang tertelan, menelan semua segel jahat di alun-alun, dan bahkan fluktuasi sekecil apapun tidak pernah lolos. Saat budidayanya menjadi semakin halus, kekuatan yang dapat diberikan Chen Ye melalui berbagai metode juga tak tertandingi. Kekuatan melahap dari dewa para dewa ini akhirnya memiliki kekuatan untuk menelan segalanya hari ini. Segel jahat menghilang, dan ruang yang terselubung secara alami menghilang. Sosok Chen Ye muncul di depan penguasa istana Kaisar Jahat yang diselimuti cahaya pedang surgawi. Tubuh penguasa istana Kaisar Jahat saat ini seolah-olah ditutupi dengan jaring laba-laba di bawah pengaruh pedang surgawi, seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur hanya dengan sendewa ringan. Melalui cahaya putih, saya melihat penguasa istana Kaisar Jahat Chen Ye muncul tanpa cedera dan matanya yang agak tertekan sekali lagi menunjukkan keterkejutan. Dia tahu bahwa akan sulit bagi Chen Ye untuk menghadapi orang sekuat itu. Meskipun masih ada orang di dunia ini yang bisa mengalahkan orang tersebut, jelas itu bukan dia. Namun, Chen Ye memaksakan dirinya pada situasi putus asa dengan begitu mudahnya, yang tidak dapat dipercaya oleh penguasa istana Kaisar Jahat. Semua kekuatanku berasal dari latihan kerasku. Tidak ada keberuntungan atau kemudahan dalam proses ini. Tapi kekuatanmu terlalu berbintik-bintik. Terlalu banyak kekuatan yang bukan milikmu. Saat menghadapi orang lain, kamu bisa berdiri tegak di depan dariku, bahkan jika kamu tidak memilikinya hari ini. Itu dirancang khusus untuk membasmimu dan itu tidak terlalu sulit. Setelah pertarungan, dengan kekuatan Chen Ye saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sebagian besar kekuatan penguasa istana Kaisar Jahat ditingkatkan secara paksa. Tentu saja, peningkatan seperti itu juga membuktikan keunggulan yang terakhir situasi, perbaikan. Namun, kekuatan eksternal selalu merupakan kekuatan eksternal. Kekuatan yang tidak dikembangkan oleh diri sendiri tidak dapat digunakan sesuka hati. Jika penguasa istana Kaisar Jahat mengandalkan budidayanya sendiri untuk mencapai keadaan ini hari ini, meskipun Chen Ye bisa mengalahkannya, dia sendiri pasti akan terluka. Mendengar ini, penguasa istana Kaisar Jahat tersenyum sedih. Kamu benar, sangat sulit untuk memaksimalkan kekuatanmu jika itu bukan milikmu, tetapi kamu salah dalam satu hal. Tentu saja, kekuatan itu bukan milikmu sendiri, tapi perasaan itu telah menjadi milikku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kemenangan dikumpulkan sedikit demi sedikit. Meskipun Anda telah menang sekarang, jangan berharap untuk mendapatkan tawa terakhir. Segera setelah dia selesai berbicara, tubuh yang akan dihancurkan oleh kekuatan pedang surgawi meledak tanpa kejutan apapun. Namun, setelah ledakan, tekanan yang aneh dan tak terkatakan muncul. Di bawah paksaan itu, Chen Ye merasakan ancaman kematian untuk pertama kalinya sejak budidaya dirinya. Hanya saja ancaman kematian memang mengerikan, namun kematian bukanlah sesuatu yang tidak bisa diatasi. Selama bertahun-tahun, Chen Ye telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Inikah realisasi jalan surga? Menatap tekanan mengerikan yang tidak akan pernah muncul dengan mata telanjang, mata Chen Ye tiba-tiba menunjukkan panas yang ekstrim. Dia tidak pernah menyangka bahwa pencerahan surga akan muncul di hadapannya dalam bentuk yang hampir nyata. Pemahaman tentang jalan surga digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Dapatkah seseorang mengultivasi diri sendiri dan melangkah lebih jauh? Haha, tawa penguasa istana Kaisar Jahat terdengar jelas dari pencerahan dao surgawi. Mengapa kamu tergoda juga? Ya, Chen Ye tidak menyangkalnya dan tidak pernah berpikir untuk menyangkalnya. Dia tidak pernah mengatakan apapun yang bertentangan dengan keinginannya dalam hidupnya.
Kata-kata Chen Ye sepertinya membuatnya sedikit tertegun sejenak. Lalu dia berkata, karena kamu menginginkanku, aku akan memberikannya kepadamu untuk melihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk menaklukkannya. Wajah buram menghilang tanpa jejak, dan persepsi tak kasat mata tentang surga seperti angin kencang yang menderu-deru dari langit. Dalam prosesnya, bahkan ruang istana Kaisar Kuno pun menunjukkan distorsi yang mengerikan, seolah-olah tidak akan lama lagi sebelum Kaisar Kuno. Ruang di istana kekaisaran akan terkoyak karena ini. Mata Chen Ye serius. Sebagai master dengan level yang sama, dia tahu betul apa konsekuensi buruk yang akan ditimbulkan setelah wawasan surgawi ini benar-benar meledak. Ketika pencerahan jalan surga melanda, cahaya hitam yang mengerikan menyelimuti seluruh ruang istana Kaisar Kuno. Api hitam melonjak dalam cahaya, dan kekuatan melahap yang tak terlukiskan melonjak ke langit untuk mengguncang perasaan jalan surga. Berdengung, gelombang fluktuasi yang mengerikan keluar dari kekuatan melahap dan sendewa pencerahan surgawi, dan seluruh ruangan tiba-tiba bergetar. Menara besar langit dan bumi. Chen Ye berteriak pelan dan mengangkat tangannya. Cahaya 5 warna jatuh dari langit dan menyelimutinya lagi di luar kekuatan yang melahap. Saat ruang istana Kaisar Kuno menjadi stabil, cahaya hitam di luar Chen Ye menjadi semakin intens. Pada akhirnya, itu seperti tirai hitam, membuat ruang ini tidak terlihat. Meskipun pencerahan surga sangat menakutkan, bagaimanapun juga, ini adalah istana Kaisar Kuno. Di luar angkasa, ada penindasan ganda terhadap Chen Ye sendiri dan menara Tian di Honghuang. Selama dia bisa mendapatkan manfaat sekecil apapun dari hal semacam ini, itu akan sangat besar. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa dalam sekejap, perasaan pencerahan surgawi yang diselimuti oleh kekuatan melahap dan menara besar langit dan bumi yang sunyi akan mulai menghilang begitu saja. Ini di ruang istana Kaisar Kuno. Dan ada penindasan ganda terhadap Chen Ye sendiri dan menara besar langit dan bumi yang sunyi. Pencerahan langit dan bumi bisa menghilang. Dengan cara ini, biarpun kamu ingin menghilang, jangan sekarang. Penguasa istana Kaisar jahat telah meledakkan kesadaran akan hukum surga. Entah dia dengan paksa menelan persepsi hukum surga ini, atau dia masih meledak dengan kesadaran akan hukum surga. Setelah merobek ruang ini dan segala isinya, dia memulai lagi. Kembali ke surga, bagaimana bisa menghilang begitu saja seperti ini? Chen Ye tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Semua kekuatan penguasa istana Kaisar jahat dibangkitkan secara paksa oleh seseorang. Siapa orang ini? Sepertinya tidak perlu terlalu banyak menebak. Apakah ada orang di dunia ini yang bisa melakukan gerakan ajaib seperti itu? Tak usah dipikir lagi, semua sudah jelas di hatimu. Dia bisa memberi penguasa istana Kaisar jahat kekuatan yang diimpikan orang lain. Dia juga bisa mengambil semuanya kembali. Dan pemahaman tentang jalan surga diperoleh oleh Kaisar sendiri. Tapi, tidak peduli siapa itu, tidak peduli tingkat apa yang dicapai, pencerahan surga adalah hal yang sangat berharga. Mungkinkah itu untuk pencerahan surga? Chen Ye sepertinya memahami banyak hal dalam sekejap, dan justru karena dia mengerti, rasa dingin di hatinya menjadi lebih kuat. Jika semua tebakan ini benar, maka, hari ini pertempuran. Bahkan perang antara langit dan bumi tahun itu. Perang hari ini, apakah karena aku ingin menyelamatkan ibuku? Aku ingin memberi keluargaku ruang untuk hidup bebas. Aku ingin mencari keadilan dari istana Kaisar jahat untuk diriku sendiri dan orang lain. Tapi perang antara langit dan bumi. Kaisar kuno, Kaisar Qing. Karena, Kaisar jahat tidak pernah berpikir, bahwa semua orang di dunia ini harus menyerah pada kekuasaannya. Kembalilah padaku. Ketika hatinya terasa dingin, mata Chen Ye menjadi semakin tajam. Jika apa yang dia harapkan benar, ini adalah pemahaman tentang jalan surga dari penguasa istana Kaisar jahat. Dia akan tidak bisa pergi seperti ini. Seluruh tubuh Chen Ye tampaknya telah berubah menjadi cahaya hitam yang mengerikan pada saat ini. Di dalam cahaya itu, api hitam juga membubung dari langit, seluruh ruang istana Kaisar kuno diselimuti api hitam. Api hitam seperti itu, tidak ada perasaan suhu tinggi. Juga tidak membawa masalah apapun ke ruang ini. Tapi di dalam api hitam, kekuatan melahap yang mengerikan memenuhi seluruh ruang. Dari istana Kaisar kuno, pada saat ini, semua ditelan secara paksa oleh kekuatan melahap yang kuat. Namun, kekuatan melahap Chen Ye tentu saja tak tertandingi dan kuat. Bahkan Chen Ye sekarang mengerahkannya terlepas dari konsumsi energi aslinya yang berlebihan. Menghilang dengan kecepatan tetap. Sampai akhir, benar-benar hilang tanpa bekas. Dari titik ini saja, orang-orang tahu bahwa jarak antara Chen Ye dan orang yang menyebabkan hilangnya persepsi Dao Surgawi tidak lagi hanya sedikit. Jika tidak, di bawah tampilan Chen Ye seperti ini,
hal itu tidak mungkin terjadi, bahkan tidak mempunyai efek sedikitpun. Pencerahan surga benar-benar hilang. Api hitam yang memenuhi langit, juga kehilangan target untuk melahapnya, dan akhirnya berkumpul, seperti sekelompok api, diam-diam tergantung di tengah Chen alismu. Ruang ini, akhirnya menjadi sunyi lagi dengan cara yang aneh ini. Hehe, setelah sekian lama, di ruang sunyi istana kaisar kuno, ledakan tawa yang sangat tua, seolah-olah dari masa lalu, perlahan muncul kembali. Chen Ye, apakah jantungmu berdebar parah? Chen Ye mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Langit kosong, tapi di matanya, ada sosok ilusi yang sudah tua dan tak bernyawa. Sekarang dia tidak lagi memiliki perasaan tidak berdaya seperti saat pertama kali muncul. Terlebih lagi, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menjadi pemimpin kekuatan paling kuat di dunia. Dia sekarang adalah penguasa istana kaisar jahat. Hanya bayangan yang menunggu untuk menghilang. Chen Ye juga tidak menyangkal kekuatan orang itu. Bahkan sekarang, dia merasa jika dia adalah dewa di dunia ini, maka orang itu adalah penguasa dunia ini. Kamu seharusnya sudah mengetahui hasilnya sejak lama, kan? Chen Ye bertanya setelah hening beberapa saat. Bagus. Penguasa istana kaisar jahat juga tidak menyangkalnya. Dia berkata dengan tenang ketika saya memutuskan untuk menjadi penguasa istana kaisar jahat, saya tahu bahwa nasib dan akhir saya sebenarnya sudah ditakdirkan. Jika itu masalahnya, mengapa kamu masih ingin menjadi penguasa istana kaisar jahat? Suara Chen Ye sedikit tenggelam. Mendengar ini, penguasa istana kaisar jahat tersenyum dan berkata kekuatan dari atas, kekuatan untuk meremehkan rakyat jelata, ini, dapat diperoleh tanpa melalui terlalu banyak kesulitan. Jika itu kamu, apakah kamu akan tergoda? Tidak akan. Suara Chen Ye menjadi lebih dingin. Bukankah mereka yang lebih kuat darimu juga menghadapi nasib seperti itu hari ini? Kekuatanku berasal dari diriku sendiri, jadi sekarang aku masih hidup dan kamu. Kapan kita harus menunggu sampai akhir? Ekspresi tuan tua istana kaisar jahat tiba-tiba memadat. Sepertinya dia baru sekarang memahami kebenaran ini. Tapi, dia bisa menjadi pahlawan di antara orang-orang seperti dia, begitu pula keyakinan di dalam hatinya. Itu bisa diubah hanya dengan beberapa kata. Setelah beberapa saat, dia berkata Chen Ye, saya sudah menjadi orang yang gagal dan akan tercerai-berai. Jika saya menganggapnya serius, saya tidak memenuhi syarat untuk menyebutkannya di depan Anda. Tapi, selama Anda masih hidup, Anda pada akhirnya akan. Seperti aku, itu hanya masalah waktu saja. Benarkah? Aku tidak percaya ini. Chen Ye tersenyum dingin dan berkata di sini, di Gunung Beiwang, ibuku diculik olehmu dan yayasanku dihancurkan olehmu. Pada saat itu, pernahkah kamu berpikir seperti itu hari ini? Aku akan memiliki kekuatan seperti itu. Kamu adalah penguasa istana kaisar jahat. Bagaimana menurutmu? Kamu berakhir hari ini karena seseorang yang seperti semut di matamu. Mendengar ini, penguasa istana kaisar jahat tersenyum dan berkata, Chen Ye, jika saya mengatakan bahwa semua ini benar-benar ditakdirkan, saya akan memperkirakannya sejak awal. Sekarang Anda memiliki kekuatan dan alam seperti itu, lakukanlah menurutmu pernyataan ini dapat dipercaya. Alis Chen Ye Jian berkerut. Kedengarannya luar biasa. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mustahil untuk memprediksi masa depan. Yang disebut ilmu 500 tahun sebelumnya. Itu karena kita belajar dari sejarah. Sejarah sudah terjadi, asalkan dilestarikan secara utuh. Akan diketahui orang yang berminat. Dan apa yang disebut peninjauan ke belakang selama 500 tahun juga disimpulkan oleh mereka yang sangat tekun dari berbagai tanda. Terlebih lagi, hal-hal yang diketahui ini tidak sepenuhnya benar. Bagaimana seseorang bisa meramalkan masa depan? Melihat ekspresi Chen Ye, penguasa istana kaisar jahat tersenyum lagi dan berkata, aku tahu, kamu tidak akan mempercayai ini, tapi, ini nyata, terserah kamu apakah kamu mempercayainya atau tidak, lagi pula itu tidak akan lama. Semua keraguan di dunia ini akan diketahui olehmu, tetapi pada saat itu juga akan menjadi hari kematianmu. Haha, Chen Ye, aku akan berada di tempat ketiadaan, menunggu kedatanganmu. Apakah kamu menunggu kami? Chen Ye berbalik dan tersenyum dan berkata sepertinya ada terlalu banyak keengganan di hatimu. Saya kira kamu tidak mau menerima hasil hari ini, kan? Penguasa istana kaisar jahat tiba-tiba terdiam, seolah-olah Chen Ye telah memberitahunya masalah utama. Chen Ye berkata lagi jangan khawatir. Tidak ada lagi yang akan mengetahui tentang ruang istana kaisar kuno, karena tidak ada yang dibutuhkan orang itu di ruang ini. Yang diinginkan orang itu adalah pencerahan surga. Pencerahan surga milik penguasa istana kaisar jahat telah diserap. Tentu saja, tidak perlu memperhatikan di sini.
Dan di luar ruang ini, wawasan surga. Setelah sekian lama, akhirnya desahan keluar dari mulut penguasa istana kaisar jahat. Dia berkata perlahan, wajar, tidak ada yang mau, takdir hidupnya dikendalikan oleh yang lain, walaupun disebut kekuasaan orang-orang tergoda, tetapi jika masa depan mereka sendiri ada di tangan orang lain, kenapa repot-repot mendapatkan kekuatan itu? Lalu kenapa kamu masih memilih jalan yang kamu ambil? Tanya Chen Ye. Hehe, penguasa istana kaisar jahat tersenyum diam-diam dan berkata yang disebut masa menjadikan pahlawan. Prinsip yang sama, ketika seseorang memilih untuk bergerak maju ke arah tertentu, akan selalu ada cukup alasan baginya untuk bergerak ke arah ini, arah. Untuk maju, teman-teman, akan selalu ada saat di mana Anda tidak punya pilihan selain melakukannya. Dan pada saat itu, pilihan orang, siapa yang bilang, pasti benar. Mendengar ini, Chen Ye menggelengkan kepalanya dan memandang penguasa istana kaisar jahat dengan ekspresi kasihan semua orang dalam kesulitan, jadi akan ada terlalu banyak pilihan terakhir. Namun, saat menghadapi kesulitan, apakah kita harus menyerah sebelum kita bisa menembus masa lalu? Belum tentu. Chen Ye berkata dengan ringan, saya mengalami terlalu banyak kesulitan dalam hidup saya, tetapi saya masih berhasil melewati hari ini. Jadi saya percaya bahwa dalam menghadapi kesulitan apapun, jangan berpikir untuk menyerah. Jangan berpikir bahwa tidak ada apa-apa di depan jalan, maka akan selalu ada peluang masa depan yang cerah. Kalau begitu aku sangat ingin melihat, pada saat itu, apa pilihanmu, apakah kamu masih percaya diri seperti sekarang? Penguasa istana kaisar jahat tersenyum setengah, tapi kemudian wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit dingin dan serius, tapi, mungkin kamu benar, hanya Chen Ye, kegigihanmu. Bahkan di mataku, terkadang terasa konyol, apa maksudnya, apakah kamu mengerti? Konyol. Chen Ye tampak sedikit linglung sejenak, lalu kembali normal sejenak, dan kemudian berkata sambil berpikir, dengarkan maksudmu, pada akhirnya aku akan gagal. Ya, penguasa istana kaisar jahat menghela nafas, bagaimana mungkin itu tidak gagal. Tapi meski begitu, hanya ada 3 orang dalam hidup ini yang saya kagumi, dan Anda adalah orang ketiga. Dari awal, dari yang lemah menjadi kuat. Tentu saja ada pemenuhan yang tidak bisa kamu pahami. Tapi kegigihan dan kegigihanmu serta pantang menyerah. Sejujurnya, benar-benar membuatku terharu. Kalau bukan itu kita memiliki posisi yang berbeda. Itu tidak bisa didamaikan. Aku sangat ingin berteman denganmu. Karena aku tahu itu darimu, aku akan belajar banyak perasaan yang belum pernah bisa aku sentuh sebelumnya. Penguasa istana kaisar jahat memandang Chen Ye dan berkata-kata demi kata, saya sangat berharap Anda akan berhasil. Saat suara itu turun, sosok itu benar-benar mulai menghilang, setidaknya di mata Chen Ye, sosok itu tidak lagi terlihat. Tapi telinga Chen Ye tidak hanya mengingat kata-kata tadi, tapi juga kalimat lain yang selalu tertinggal. Akhirnya hari ini aku pulang. Walaupun rumahku sudah tidak ada lagi dan sanak saudaraku sudah tidak ada lagi, aku masih dalam perjalanan pulang, kuharap kali ini, keinginanku yang sudah lama kuinginkan bisa terkabul. Kata-kata itu terngiang-ngiang di telinganya, dan sosok Chen Ye gemetar tanpa sadar. Sekarang terdengar dan sepertinya meskipun penguasa istana kaisar jahat memiliki kekuatan dan status yang unggul, dalam analisis terakhir, dia hanyalah orang yang menyedihkan. Dalam kehidupan seseorang, akan ada kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya, dan pada saat yang sama, akan ada banyak kesulitan, dan bahkan kegagalan total, dan tidak akan ada peluang untuk kembali lagi mulai sekarang. Namun, apapun lingkungan yang Anda hadapi, berhasil atau gagal, jika ada rumah yang menunggu Anda kembali, maka Anda akan bahagia. Jika kamu tidak memiliki keluarga, meskipun kamu memiliki seluruh dunia, kamu akan selalu menjadi karakter yang menyedihkan di mata orang lain, karena kamu tidak bisa mendapatkan perasaan yang paling biasa. Bagaimana kamu bisa iri pada orang lain jika kamu sendirian? Mungkin ada rasa iri, tapi apakah diawasi sesaat lebih penting daripada rumah jangka panjang? Dengan sebuah rumah, meski Anda gagal, Anda akan memiliki tempat tinggal, dengan keluarga yang menghibur dan menemani Anda, lalu memberi diri Anda kepercayaan diri untuk memiliki keberanian dan kesempatan untuk memulai kembali. Ketika penguasa istana kaisar jahat meninggal dunia, keinginan terakhirnya tetap pulang. Terlihat bahwa mereka yang memiliki keluarga bahagia. Dan ketika saya memikirkan diri saya sendiri, dalam hidup ini, bukankah yang saya inginkan hanyalah sebuah keluarga yang utuh? Untuk rumah yang hangat ini, untuk semua orang di keluarga. Chen Ye melihat ke langit dan melihat ke arah di mana penguasa istana kaisar jahat menghilang, saya pasti akan berhasil, karena aku punya begitu banyak cinta di hatiku. Untuk orang-orang yang kucintai, sukai,
dan sayangi, pada akhirnya akulah yang harus tertawa. Sesulit apapun proses ini, aku akan melakukannya. Won jangan menyerah. Kata-kata itu melayang di angkasa, sepertinya beresonansi dengan istana kaisar kuno dan pedang surgawi. Gelombang kecil yang bergetar perlahan menyebar di ruang istana kaisar kuno arah yang sama. Melihat ke arah itu, Chen Ye menarik pandangannya setelah beberapa saat. Meskipun dia juga ingin pergi ke arah itu dan mengungkap rahasia terakhir yang tersembunyi di istana kaisar kuno, sekarang bukan waktunya. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Zixuan dan orang lain di luar, tetapi pemahaman Xie Xuan dan orang lain tentang jalan surga. Chen Ye percaya bahwa segera, semuanya akan memiliki penjelasan lengkap, dan dia akan membiarkan dirinya mengetahui keraguan ini terlebih dahulu, sebelum membicarakannya. Sosok itu bergerak, dan ketika muncul kembali, ia sudah berada di puncak Gunung Beiwang. Saya pikir tidak akan ada seorang pun di sini, tetapi saya tidak menyangka bahwa di puncak gunung, seorang gadis muda berdiri cantik, punggungnya terlihat sedikit kesepian, dan dia bahkan terlihat sedikit sunyi, dan matanya selalu matamu tertuju ke langit di depan. Ling Er, kenapa kamu ada di sini? Melihat punggung gadis itu, hati Chen Ye sedikit bergetar karena alasan yang tidak diketahui, dan perasaan tidak enak tidak bisa membantu tetapi melonjak ke dalam hatinya. Mengenai Ling Er, Chen Ye menyadari bahwa dia semakin tidak dapat memahaminya. Dalam beberapa tahun terakhir, pria ini menjadi semakin misterius. Bahkan ketika dia tidak sedang mundur, dia menghilang tanpa mengetahui di mana dia berada. Dia belum pernah muncul dalam pertempuran hari ini, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Misteri semacam inilah yang membuat hati Chen Ye merasa tidak nyaman sejak awal. Sekarang, melihat Ling Er tiba-tiba muncul di sini, kegelisahan ini semakin kuat. Ayah, seseorang datang. Ling Er berbalik, lalu bergegas ke pelukan Chen Ye, memeluknya erat, tubuhnya gemetar hebat, dan tatapan itu membuat orang merasa sangat menyedihkan. Siapa yang datang? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Chen Ye terkejut sesaat. Dia dapat menjamin bahwa meskipun bakat Ling Er sangat menakutkan dan tingkat kultivasinya saat ini berada di luar imajinasi orang biasa, di dunia ini, selain dari kaisar jahat dan yang misterius kecuali kaum muda, bahkan Zixuan kini tidak berani mengatakan bahwa kekuatannya lebih tinggi dari miliknya. Namun, Ling Er merasa ada seseorang yang datang, tapi dia tidak menyadarinya. Chen Ye tidak mengira roh Ling Er sedang kesurupan, jadi dia salah merasakannya. Mirip dengan kekuatan Ling Er saat ini, bahkan jika dia sedang kesurupan, kesalahan seperti itu tidak akan terjadi. Siapa orang itu? Kaisar jahat. Memegang Ling Er di sisinya, dia kemudian mengambil langkah dengan lembut untuk melindungi putri yang bukan miliknya, tetapi lebih penting darinya. Chen Ye kemudian melihat ke depan, dengan tatapan dingin di matanya. Ruangan itu bergetar karena pandangan Chen Ye, dan kekuatan yang menakutkan telah menyebabkan langit dan bumi mengerang karena beban. Di atas kehampaan yang tak ada habisnya, kekuatan Chen Ye sepertinya dirasakan. Tidak lama kemudian, siluet jatuh dengan cepat dari langit. Itu adalah Zixuan, Yesuo dan lainnya. Seperti yang dipikirkan Chen Ye, mereka semua mengalahkan lawan mereka. Namun, setelah kemenangan, tidak ada yang disebut kegembiraan di wajah semua orang. Khusus untuk Zixuan, setelah Chen Ye melihatnya, kegelisahan yang disebabkan oleh kemunculan Ling Er menjadi semakin intens. Pada akhirnya, Chen Ye sendiri hampir tidak mampu menahannya. Apakah semuanya baik-baik saja? Chen Ye bertanya dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, jika suasana masih sepi, emosinya mungkin akan benar-benar meledak. Bagus, Yesuo berkata dengan suara yang dalam meskipun orang-orang itu sangat kuat, mereka masih jauh di belakang kita. Tidak sulit untuk mengalahkan mereka atau bahkan membasmi mereka. Namun kenyataannya, kematian mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak ada. Petik 2. Memang benar, mata Chen Ye menjadi lebih dingin, lalu dia berkata perlahan jadi, apakah kamu merasakannya? Apakah itu kaisar jahat? Saat ini, dia seharusnya sudah muncul. Jika tidak, yang disebut istana kaisar jahat hanya akan menjadi cangkang kosong. Ekspresi semua orang menjadi serius, dan kemudian mereka melangkah keluar pada saat yang sama, berdampingan dengan Chen Ye. Meskipun mereka tidak merasakan bahwa ada orang lain yang muncul di dunia ini, mereka telah melihat semuanya dari Chen Ye. Chen Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata bahkan jika tidak ada seorang pun di istana kaisar jahat, itu akan tetap menjadi istana kaisar jahat karena ada kaisar jahat. Sekarang tampaknya kaisar jahat masih membutuhkan waktu, tidak apa-apa. Beri dia waktu ini, tapi saya ingin melihat apa yang bisa dia capai setelah bertahun-tahun memperlakukan dunia sebagai bidak catur. Hehe.
Tepat setelah Chen Ye selesai berbicara, tawa samar terdengar jelas dari langit jauh tertiup angin. Semua orang menjadi kaku saat ini, termasuk Chen Ye. Meskipun dia tahu bahwa Ling Er tidak berbohong, dia tetap merasa merinding ketika dia benar-benar tahu bahwa seseorang benar-benar ada di balik dunia ini. Semua orang seperti saya adalah eksistensi seperti dewa di dunia ini. Namun, saat ini, mereka masih seperti semut, tidak dapat berbuat apa-apa. Chen Ye, jangan gunakan metode yang memprovokasi. Saya akan muncul ketika pertempuran hari ini selesai. Apa yang disebut waktu tidak ada artinya bagi saya. Jika saya dapat menyempurnakan wawasan surgawi ini sekarang, masih perlu waktu untuk mengukur, lalu, apakah aku masih layak menerima rasa takutmu? Saat suara itu datang, hampir semua orang yang hadir terlihat gemetar. Kali ini, bukan rasa takut atau gugup, tapi, suara itu sebenarnya terdengar sangat familiar. Rasa keakraban ini membuat semua orang tahu tanpa berpikir panjang, siapakah pemilik suara tersebut. Setelah suara itu terdengar, sesosok muncul di langit yang jauh, dan kemudian muncul tepat di depan semua orang. Itu adalah pemuda misterius itu. Bagaimana mungkin kamu? Melihatnya dengan matanya sendiri, Chen Ye masih sangat terkejut. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Akulah yang disebut kaisar jahat di mulutmu, jadi mengapa aku tidak muncul di sini? Melihat kerumunan itu, pemuda misterius itu tersenyum. Apakah kamu kaisar jahat? Meskipun tidak ada keraguan lagi di benak semua orang bahwa pemuda misterius yang sangat kuat di depan mereka adalah kaisar jahat, mereka masih tidak dapat mempercayainya, terutama Chen Ye. Kaisar jahat. Bertahun-tahun yang lalu, terjadi perang besar antara langit dan bumi, dengan kaisar jahat berperang melawan 4 kaisar agung. Saat ini, 4 penerus kaisar agung semuanya ada di sini. Namun, 3 penerus kaisar Qing, Kaisar Xuan dan Kaisar Bai, Kuangmo, Yuer dan Sue Wuni, tidak dapat merasakan bahwa dia adalah kaisar jahat di masa lalu. Hal ini dapat dimengerti. Awalnya, mereka tidak memiliki pedang surgawi dan istana kaisar kuno. 3 kaisar agung juga memiliki benda-benda kuat yang diwariskan hingga saat ini, seperti payung giok putih di tangan Yuer. Namun, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan istana kaisar kuno pedang surgawi? Bukan karena kekuatan dan kualitas pedang surgawi dan istana kaisar kuno harus lebih tinggi daripada payung giok putih, tetapi apa yang dialami oleh dua yang pertama jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan payung giok putih, karena keduanya tidak diciptakan oleh kaisar kuno. Mereka yang paling membenci kaisar jahat tidak lain adalah pedang surgawi dan istana kaisar kuno. Mereka terluka parah dan harus melarikan diri dari dunia. Bertahun-tahun kemudian, mereka harus bergantung pada kekuatan eksternal untuk pulih meninggal dan jiwanya menghilang. Ini semua, terima kasih kepada kaisar jahat. Jika pemuda misterius itu adalah kaisar jahat, mengapa pedang surgawi dan istana kaisar kuno tidak menemukan identitas aslinya ketika dia muncul di hadapannya? Jika kekuatannya tidak cukup di masa lalu, atau pedang surgawi dan istana kaisar kuno belum sepenuhnya pulih, pemuda misterius itu mungkin menyembunyikan auranya sendiri, dan keduanya tidak menyadarinya, tetapi itu masih bisa terjadi, seperti ini. Tapi bagaimana dengan hari ini? Di dalam tubuh Chen Ye, pedang surgawi dan istana kaisar kuno sama terkejutnya dengan dirinya. Bagaimana pemuda misterius ini bisa menjadi kaisar jahat? Sebenarnya kamu siapa? Melihat pemuda misterius itu, Chen Ye menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Saat pertama kali bertemu orang ini, Chen Ye sudah curiga bahwa dia adalah kaisar jahat. Bahkan sebelumnya, ketika dia bertemu Ao Tian, Chen Ye mengatakan bahwa kaisar jahat sedang membangkitkan kaisar jahat. Dalam hubungan ini, Xiao Hansui, yang berada di alam tingkat dewa, meninggal di tangan seorang pemuda misterius. Chen Ye harus menghubungkan kaisar jahat dengannya, tingkat master dengan mudah. Namun, pedang surgawi dan istana kaisar kuno tidak pernah mengira bahwa pemuda misterius itu adalah kaisar jahat. Hal ini membuat Chen Ye membuang kecurigaan ini dalam pikirannya. Tapi hari ini, dia benar-benar mengatakan secara terbuka bahwa dia adalah kaisar jahat. Pemuda misterius itu tersenyum tipis, memandang semua orang, dan akhirnya fokus pada Chen Ye, setan gila dan 4 keturunan kaisar lainnya, lalu berkata ternyata penampilan kaisar ini begitu sukses. Begitu dia selesai berbicara, semua orang tiba-tiba melihat bahwa rambut merah mudanya tiba-tiba berubah dan berubah menjadi rambut abu-abu yang ekstrim. Rambut abu-abu seperti itu tampak seperti aura jahat yang luar biasa dari para penguasa istana kaisar jahat. Pada saat yang sama, mata pemuda misterius itu juga berubah dari hitam dan putih menjadi abu-abu murni. Seluruh matanya berwarna abu-abu, yang segera membuat orang merasa sangat tertekan.
Hanya dengan sedikit perubahan ini, perasaan yang diberikan oleh pemuda misterius itu tiba-tiba menjadi sangat berbeda. Di masa lalu, dia secara alami memberitahu orang-orang betapa kuatnya dia. Kekuatan semacam itu seperti aura mendominasi yang memandang rendah semua makhluk hidup di dunia, seolah-olah dia mengendalikan segalanya. Sekarang, dia masih memiliki aura yang mendominasi, tetapi rasa jahat terpancar secara alami. Di matanya, sepertinya semua orang di dunia telah punah. Langit dan bumi hancur, matahari, bulan dan bintang hancur, bahkan waktu bisa terbalik. Ini adalah dua ekstrim yang sangat berbeda, tetapi pemuda misterius saat ini terasa lebih nyata di mata orang-orang, seolah-olah dia baru saja merobek semua penyamarannya dan mengembalikan dirinya yang sebenarnya. Kaisar jahat. Ekspresi semua orang mulai terkejut sejak saat ini, dan mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Ternyata kaisar jahat telah muncul berkali-kali dalam hidup mereka. Berdengung. Di dalam tubuh Chen Ye, dua benda dewa besar, pedang surgawi dan istana kaisar kuno, muncul tak terkendali dan bergegas menuju kaisar jahat dengan kecepatan yang sangat cepat, membawa kekuatan yang menakutkan. Payung giok putih di tangan Yu, di antara alis Suewuni, cahaya putih menyala. Setelah beberapa saat, cahaya sebesar ibu jari muncul, dan payung giok putih pembuatnya juga muncul dengan sendirinya. Kaisar King mengolah tubuh fisik, jadi di belakang ibel gila itu, bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan cahaya terang menyelimuti dirinya, dalam sekejap, tubuhnya membengkak hingga berukuran 100 kaki, berdiri seperti ibel di dunia. Di luar ibel gila, tubuh Raja Naga yang panjangnya hampir 10.000 kaki melingkari ibel gila. Keganasan tak berujung melintas di matanya yang seperti lonceng saat dia menatap pemuda misterius itu. Kini, meski masih ada orang yang tidak percaya bahwa pemuda misterius itu adalah kaisar jahat, mereka semua tidak punya pilihan selain mempercayainya setelah melihat reaksi alami dari benda suci milik Chen Ye dan yang lainnya. Setelah bertahun-tahun, aku tidak percaya kebencianmu padaku telah merasuk jauh ke dalam jiwamu. Memang, kamu juga harus membenciku. Jika bukan karena aku, beberapa orang itu tidak akan jatuh, terutama yang kuno namun, itu tidak akan selengkap itu. Melihat 4 sinar cahaya datang di hadapannya seperti kilat, pemuda misterius itu menghela nafas pelan, lalu berkata dengan serius, tahukah kamu bahwa akhir cerita mereka saat ini sebenarnya persis seperti yang mereka inginkan. Setelah kilatan cahaya seperti kilat, ia mendekati pemuda misterius itu. Yang terakhir bahkan tidak mengedipkan matanya. Keempat sinar cahaya itu sepertinya terkena pukulan keras. Mereka bergetar hebat dan tersapu dengan kecepatan yang lebih cepat. Roh pedang, roh istana, jangan khawatir, akan selalu ada waktu untuk membalas dendam. Chen Ye mengambil kembali pedang surgawi dan istana kaisar kuno, tetapi tidak menemukan bahwa mereka terluka. Dia sedikit tenang. Setelah hening beberapa saat, dia berbalik untuk bertanya dengan serius, apakah kamu kaisar jahat? Melihat Chen Ye, sedikit kesungguhan perlahan-lahan muncul di mata pemuda misterius itu. Dan dia berkata, ya, ini adalah kaisar. Tanya jawabnya seperti saat dua orang asing bertemu untuk pertama kalinya. Semua orang yang hadir bisa mengerti maksudnya. Chen Ye menanyakan pertanyaan ini bukan untuk memastikan identitas sebenarnya dari pemuda misterius itu. Dia menanyakan ini hanya karena Chen Ye ingin memberikan penjelasan pada dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, sejak dia datang dari Sekte Tianyi, dia telah mengetahui tentang istana kaisar jahat, dan dengan demikian juga mengetahui tentang apa yang disebut misi yang menjadi bebannya pedang surgawi dan kaisar kuno. Pedang itu dibawa oleh dua dewa besar kuil bersama-sama. Chen Ye tidak perlu bekerja untuk dunia, karena orang lain di dunia tidak ada hubungannya dengan dia. Chen Ye bukanlah orang suci, dan tidak perlu mencari hari esok yang cerah dan bersih untuk banyak orang. Tapi dia tidak bisa mengabaikan perasaan pedang surgawi dan istana kaisar kuno. Dengan menanyakan pertanyaan ini, Chen Ye ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia harus mengambil misi ini lagi, itu saja. Martabat yang ditunjukkan oleh pemuda misterius itu juga memahami pikiran Chen Ye. Tidak peduli apakah menurutnya ide yang terakhir itu konyol atau tidak, tetapi karena yang terakhir memiliki pedang surgawi dan istana kaisar kuno, dia harus memikul misi ini. Apa yang disebut kehikmatan mengacu pada tergerak oleh tanggung jawab Chen Ye. Tidak semua orang bisa berdiri di depan guru seperti itu dan berbicara. Terlebih lagi, dia dapat dengan teguh berpegang teguh pada misi di dalam hatinya. Pemuda misterius itu semakin mengagumi Chen Ye. Martabat ini adalah untuk memberikan perlakuan yang adil kepada pengagumnya. Tak terhitung banyaknya makhluk di dunia yang dapat diperlakukan seperti ini olehnya. Chen Ye mengangguk sedikit dan berkata, kamu muncul sedemikian rupa hari ini. Saya pikir kamu tidak datang ke sini khusus untuk membasmi kami, kan?
Tentu saja tidak. Kaisar jahat tersenyum dan berkata, jika aku ingin membasmimu, aku tidak akan membiarkanmu tumbuh sampai titik ini. Semua orang mempercayai hal ini. Jika kaisar jahat benar-benar ingin membasmi orang, tidak perlu menunggu sampai sekarang. Chen Ye sangat tersentuh oleh kata-kata kaisar jahat. Entah itu buah Xuan Huang langit dan bumi, bodi darah, atau semua warisan di istana kaisar, jika bukan karena bantuan kaisar jahat, kelompok mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan sedikit pun untuk mendapatkannya. Secara khusus, buah langit dan bumi Xuan Huang dan bodi darah adalah benda yang sangat berharga di dunia ini. Yang pertama tentu saja bukanlah benda suci seperti bodi darah yang muncul saat dunia pertama kali terbuka, bumi mewakili kekuatan asli surga. Dibandingkan dengan penampakan ilusi bodi darah, buah Xuan Huang langit dan bumi sebenarnya muncul di dunia ini. Kaisar jahat sudah tahu sejak awal bahwa jika dia ingin mendapatkannya, bukan giliran Siksuan yang mengumpulkannya. Tidak heran, penguasa istana kaisar jahat akan mengatakan bahwa meskipun pencapaiannya saat ini dicapai melalui kerja keras dan perjuangan, pencapaian tersebut dicapai oleh orang lain, dan orang lain tersebut tidak lain adalah kaisar jahat. Sampai hari ini, Chen Ye masih tidak tahu mengapa kaisar jahat melakukan ini, tetapi karena dia tampil tegak dan tanpa penyembunyian apapun hari ini, jawabannya tidak boleh disembunyikan lagi. Jika itu masalahnya, maka kamu harus membicarakannya dengan hati-hati. Pasti ada banyak hal yang ingin kamu katakan, dan kamu tidak akan bisa mengatakannya lagi, kata Chen Ye dengan tenang, dengan ekspresi yang sangat tenang, seolah-olah semuanya sebelumnya telah ditekan. Mendengar ini, mata kaisar jahat menjadi serius lagi. Ekspresi barusan menunjukkan apresiasinya terhadap Chen Ye dan rasa hormatnya sebagai lawannya, namun kini ekspresi serius tersebut menunjukkan bahwa ia merasakan sedikit tekanan dari kelakuan Chen Ye. Pemuda seperti itu, menghadapi master yang tak tertandingi di dunia ini, sebenarnya masih mengambil inisiatif di lapangan. Namun, ada sedikit kegembiraan dalam kesungguhan itu. Jika lawannya terlalu lemah untuk menjadi lawan, maka semua yang dia lakukan tidak akan ada artinya. Meskipun kekuatan Chen Ye saat ini tidak cukup, hatinya sudah cukup. Sebelum saya memberitahu Anda sesuatu, pertama-tama, saya ingin mengklarifikasi, atau memberitahu Anda situasi sebenarnya. Kaisar jahat memandang semua orang, matanya terutama tertuju pada Chen Ye dan 4 keturunan Kaisar Agung, dan berkata, menurut pendapat Anda, Kaisar ini adalah orang keji yang telah melakukan hal-hal yang merugikan dunia, dan dengan demikian menjadikannya 4 orang termasuk Kaisar kuno menyatukan semua orang di dunia untuk melawan Kaisar ini dan istana Kaisar jahat. Artinya, tidak peduli di zaman itu atau sekarang, saya tidak akan menyangkalnya. Namun, yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa saya, Kaisar kuno, Kaisar Qing, Kaisar Xuan, dan Kaisar Putih adalah teman, bukanlah musuh bebuyutan, dan di dalam hati mereka, Kaisar ini bukanlah seseorang yang pantas mati. Ketika kata-kata itu keluar, sepertinya pedang surgawi, istana Kaisar kuno, payung giok putih, dan cahaya putih yang melayang di depan alis Sue Wuni semuanya mengerti, dan mereka tidak bisa menahan gemetar. Orang-orang lainnya gemetar dalam pikiran mereka. Mereka percaya bahwa Kaisar jahat tidak menipu mereka dengan mengatakan hal seperti itu, karena dia tidak perlu menjelaskan apapun kepada semua orang. Tapi karena dia menjelaskannya, alasan ini pasti masuk akal orang lain. Hanya Chen Ye, Ye Suo, dan Tai Yitian yang sedikit mengernyit. Dari kata-kata Kaisar jahat, mereka mendengar persahabatan dan kerinduan antar saudara. Sama seperti mereka berdua, mereka pernah memperebutkan apa yang disebut sebagai orang teratas di ibu kota kekaisaran. Karena saat itu, mereka bertiga menjadi saudara baik yang akan hidup dan mati bersama. Adapun mengapa pada akhirnya terjadi konfrontasi antar saudara, tampaknya tidak sulit untuk dipahami. Melihat ekspresi semua orang, mata tenang Kaisar jahat perlahan menunjukkan sedikit gemetar, dan dia berkata dengan wajah datar, terima kasih telah mempercayai saya. Ini juga membuktikan visi saya, dan pada saat yang sama membuat saya merasa layak untuk dipilih jalan ini dan melewati kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja, Kaisar ini telah sendirian selama bertahun-tahun. Kepada siapa saya harus meminta keadilan atas kebencian ini? Mungkin, keadilanmu tidak dapat diubah, atau mungkin, obsesimulah yang membuatmu kesepian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Melihat Kaisar jahat, Chen Ye berkata-kata demi kata adalah benar bagi orang untuk mengejar. Namun, ketika pengejaran menjadi beban yang kuat, tidak perlu bertahan. Kegigihanmu, itu juga terlalu membebani. Dan kenapa kamu bertahan sampai sekarang? Kaisar jahat berkata dengan tenang. Chen Ye menjawab dengan serius, kegigihanku. Dan kegigihanmu,
Tidak sama-sama sekali. Mendengar ini, Kaisar Jahat melepaskan senyuman lembut dan menatap Chen Ye dan berkata, kamu mengatakan itu. Apakah menurutku kamu telah memahami segalanya tentangku? Chen Ye terdiam. Segala macam hal di masa lalu. Apa yang pernah dikatakan Kaisar Jahat? Hal-hal yang dia lakukan. Dan kemudian kata-kata ini dia ucapkan hari ini. Memikirkan semuanya bersama-sama, Chen Ye sudah memiliki gambaran kasar di benaknya. Melihat ini, Kaisar Jahat tertawa lagi karena kalian semua memiliki kesabaran untuk mendengarkan, saya akan menjelaskannya dengan jelas kepada kalian. Faktanya, meskipun kalian tidak ingin mendengarkan, hari ini, saya masih harus mengatakannya. Makna mendominasi sepenuhnya ditunjukkan pada Kaisar Jahat saat ini. Pada saat ini, dialah yang membuat orang takut. Dunia ini, awalnya dalam keadaan kacau. Aku tidak tahu kapan itu dimulai. Kekacauan meledak, dibedakan menjadi langit dan bumi. Berasal dari matahari, bulan dan bintang. Ditempa menjadi alam semesta yang luas ini. Dan di alam semesta, dunia asli yang tak terhitung jumlahnya. Dunia yang kamu tinggali sekarang. Itu hanyalah salah satu dari banyak dunia. Pada saat alam semesta yang luas ini benar-benar terbentuk, langit dan bumi berada dalam keadaan prasejarah. Dalam keadaan prasejarah ini, langit dan bumi melahirkan tiga benda kedewaan besar, yaitu kekuatan kekacauan, hukum langit, dan darah, Bodhi. Ketiga hal ini merupakan asal mula alam semesta, langit dan bumi para bidadari, dan masih merupakan hukum yang tidak kasat mata. Ketiganya berjalan secara alami. Yang disebut terbit dan terbenamnya matahari dan terbenamnya matahari adalah pergantian hari dan malam. Ini persisnya pemaparan undang-undang tersebut. Dan pada saat yang sama ketiga benda suci ini muncul. Di dunia ini, pada saat yang sama, ada dua makhluk besar yang mengikuti di belakang mereka. Dari keadaan prasejarah, seolah-olah mereka muncul di saat waktu yang tepat. Mata Kaisar Jahat sedikit kabur. Ingatan itu sekarang sepertinya memungkinkan dia mendapatkan kembali kecantikan yang telah hilang. Meskipun kedua makhluk ini belum menyaksikan lahirnya dunia ini dari kekacauan, mereka telah menyaksikan proses terciptanya dunia yang tak terhitung jumlahnya dari awal. Proses ini pernah membuat kedua makhluk ini sangat bahagia karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri dan merasakan dengan mata kepala sendiri, melihat sendiri perubahan di dunia yang luas. Ini adalah kegembiraan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Namun, saat setiap dunia mulai makmur dan semakin banyak makhluk muncul, salah satu makhluk tiba-tiba menyadari sesuatu yang membuatnya merasa sangat tertekan. Setelah sekian lama mencari, makhluk ini akhirnya menemukan sumber perasaan ini. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa meskipun dunia yang tak terhitung jumlahnya telah terbentuk dan stabil, mereka juga berada di bawah hukum dan hidup sesuai dengan aturan alam. Atau mati. Setelah kematian, mereka memasuki 6 jalur reinkarnasi. Memulai ulang proses luar biasa lainnya. Proses ini dimulai berulang kali. Tidak ada cara untuk mengubahnya. Tetapi dia menemukannya. Ternyata proses ini, faktanya, tidak berjalan di hukum alam. Mendengar ini, semua orang terkejut. Yang disebut kontrol. Siapa pengontrol ini? Apakah itu kekuatan kekacauan? Atau hukum surga? Ataukah bodi darah? Meskipun bodi darah ada di sisi mereka dan belum pergi, Chen Ye dan yang lainnya masih memikirkan yang pertama. Lagi pula, hingga saat ini, mereka, bahkan Zixuan, yang telah melakukan kontak dekat, tidak menghargai darah bodi. Setengah pengertian. Kaisar Jahat menunjuk ke atas dan memberitahu semua orang siapa pengontrolnya. Kemudian dia melanjutkan setelah menemukan alasannya, makhluk ini mulai bergerak. Ternyata dunia ini masih mungkin terkendali. Jadi, karena bisa mengendalikan ribuan makhluk hidup, mengontrol bekerjanya hukum alam. Lalu kenapa? Jadi, dengan dukungan ide ini, makhluk ini telah memulai jalan perlawanan. Dia juga makhluk yang lahir setelah permulaan dunia, mengikuti 3 objek dewa utama. Tentu saja, sampai batas tertentu ini tidak sebaik 3 dewa utama, tetapi dia memiliki kecerdasan spiritual yang tidak dimiliki oleh 3 dewa utama, jadi apa yang ingin dia lakukan mungkin tidak mustahil untuk dilakukan. Dalam tahun-tahun berikutnya yang tak terhitung jumlahnya, dengan bantuan keberadaan khusus, makhluk ini mulai menyerap esensi langit dan bumi, meningkatkan kekuatannya sendiri selangkah demi selangkah, mengubah energi spiritual langit dan bumi menjadi energi yang mendalam energi. Akhirnya mencapai langit dan bumi. Titik di mana tidak ada lagi yang bisa berdiri di sisimu. Saat itu, dia berpikir, dia memiliki kualifikasi untuk menantang, tapi pada akhirnya dia tetap gagal, karena dia menemukan itu, meskipun dia cukup kuat, tapi, pengendali, memiliki semua hukum untuk membantunya.
Jika Anda ingin berhasil dalam tantangan, Anda harus melanggar semua aturan terlebih dahulu. Setelah memahami hal ini, makhluk ini mulai mencari kekuatan yang dapat melanggar semua hukum di berbagai dunia. Akhirnya, dia menemukan bahwa, dengan mengumpulkan pikiran semua makhluk hidup, dia dapat mengubah hari. Kaisar Jahat berkata dengan jujur, jika Anda ingin semua makhluk memiliki pikiran yang sama, Anda harus mendapatkan keyakinan dari semua makhluk. Jadi, makhluk hidup ini akan menyebarkan metode kultivasinya ke seluruh dunia. Pada titik ini, semua orang masih terkejut. Siapakah makhluk yang ada di mulut Kaisar Jahat? Tidak perlu menebak-nebak. Dalam hal ini, dunia tempat dia dan orang lain tinggal, dan dunia lain di alam semesta yang luas, sebenarnya diturunkan oleh Kaisar Jahat. Bukankah ini berarti semua makhluk hidup memiliki nenek moyang yang sama? Dan nenek moyang ini adalah Kaisar Jahat. Bukankah ini kedengarannya terlalu konyol? Tahukah Anda, dalam benak semua orang sekarang, mereka ingin mengalahkan Kaisar Jahat. Melihat semua orang, Kaisar Jahat tersenyum dan berkata, "Aku memberitahumu ini, tapi aku tidak ingin meninggalkan apa yang disebut bayangan di hatimu, sehingga kamu tidak akan bisa menyerangku dengan sepenuh hati di masa depan. Bukan ini yang saya maksud. Tidak perlu." Chen Ye dan yang lainnya secara alami mengetahui hal ini. Dengan kekuatan Kaisar Jahat, tidak perlu melakukan ini. Yang terakhir dapat dikatakan sebagai salah satu makhluk pertama yang muncul di dunia ini telah berlatih. Bertahun-tahun, jika kita masih perlu bertindak seperti ini, mustahil kita memiliki keberanian untuk melawan jalan surga. Setelah hening beberapa saat, Chen Ye bertanya, meskipun saya sudah tahu bahwa setelah Anda melakukan ini, tetap tidak berhasil, tetapi saya masih ingin bertanya mengapa tidak berhasil. Kaisar Jahat tersenyum dan berkata, saya pikir ini akan berhasil, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa, meskipun pikiran semua makhluk hidup sangat kuat, apa yang saya lakukan saat itu sudah cukup untuk memenangkan kepercayaan semua makhluk hidup. Namun, iman semua makhluk hidup, tidak hanya diserap oleh Kaisar ini, tetapi juga diserap, karena, di dalam hati setiap makhluk hidup, untuk langit dan bumi, dengan sendirinya akan ada rasa dari kekaguman. Selama masih ada rasa kagum, maka tidak mungkin untuk menaruh seluruh hatimu ke dalamnya. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Chen Ye bertanya lagi. Tidak peduli apa yang telah dilakukan Kaisar Jahat terhadap dirinya sendiri dan keluarga Chen. Tidak peduli apakah yang dia lakukan itu benar atau tidak. Chen Ye tidak menyangkal dalam hatinya bahwa Kaisar Jahat memiliki kualifikasi yang layak untuk dikagumi. Dari zaman kuno hingga sekarang, siapa yang berani benar-benar melawan jalan surga? Sekalipun Kaisar Jahat adalah salah satu makhluk hidup paling awal di langit dan bumi, menghadap jalan surga, identitas Kaisar Jahat tidak dapat bangkit. Peran yang terlalu besar. Ekspresi Kaisar Jahat berubah sedikit muram, lalu dia berkata, hal selanjutnya yang harus dilakukan jauh lebih sederhana. Karena kita tidak bisa mengandalkan pikiran semua makhluk hidup, maka lakukan saja sesuatu. Jalan surga adalah pengendali banyak hukum, selama kita tidak bisa mengandalkan pikiran semua makhluk hidup. Kaisar juga mengendalikan jika Anda telah menguasai semua hukum dan memiliki kekuatan untuk melampaui hukum, maka hukum surga tidak akan lagi dapat menahan Kaisar ini. Dan Kaisar ini juga akan melampaui surga ini dan benar-benar melampauinya bumi. Di waktu berikutnya, Kaisar ini mengasingkan diri, menantang batas dirinya berulang kali, membuat tingkat kultivasinya sendiri juga perlahan meningkat. Tetapi lambat laun, seiring dengan peningkatan kultivasi saya menemukan bahwa jalan surga menjadi semakin sulit dipahami. Bahkan pada akhirnya, saya dapat merasakannya, itu benar-benar di bawah persepsi saya, apakah buram? Kaisar ini sangat ketakutan. Beraninya dia mencintaiku. Apakah jalan Kaisar ini salah? Semua orang kagum, belum lagi Kaisar Jahat, bahkan tidak satu pun dari mereka yang hadir, bahkan orang lain yang masih berjalan di jalan seni bela diri, tidak akan merasa bahwa jalan mereka salah. Kemampuan Kaisar Jahat untuk mengenali hal ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia luar biasa. Namun, ketika aku merasa bahwa aku salah, aku merasa bahwa aku sudah sangat dekat dengan tempat yang kukira. Hanya butuh satu langkah untuk menjadi benar-benar dekat. Lalu kamu bisa menyeberang. Perasaan seperti ini, apakah itu luar biasa? Tetapi pada saat yang sama sangat membingungkan. Jadi, dalam beberapa tahun ke depan, saya berhenti berlatih. Karena dalam perjalanan seni bela diri, saya telah mencapai puncak yang sebenarnya. Langkah terakhir, bukan lagi apa yang bisa dicapai melalui budidaya. Selama perjalanan jauh, saya akhirnya memahami sebuah kebenaran. Setiap makhluk hidup di dunia sebenarnya bisa mengendalikan hukum. Setiap makhluk hidup akan menjadi dewa. Kaisar Jahat memandang semua orang dan berkata pada saat itu,
saya memutuskan untuk bergabung dengan dunia dan mendirikan istana Kaisar Jahat. Saya menggunakan pemikiran orang biasa untuk memahami kembali jalan surga dan berhubungan dengan hukum surga. Mengerti hukum surga, rasakan pergerakan surga. Kali ini, kamu akhirnya berhasil. Chen Ye bertanya dengan suara kental. Ya, Kaisar Jahat menjawab, saya berhasil. Dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, saya menyadari bahwa jika saya ingin melampaui dunia ini, saya harus beradaptasi terlebih dahulu. Yang disebut mengenal diri sendiri dan musuh adalah kebenaran ini. Setelah Anda beradaptasi, Anda akan memiliki kesempatan untuk menemukan cara mengendalikannya berdasarkan hukum Taoisme. Setelah kerja keras selama bertahun-tahun, saya akhirnya tidak mengecewakan kaisar ini. Dalam waktu dekat, saya yakin bahwa saya akan memiliki kesempatan tertentu. Saya akan menggunakan semua cara yang saya miliki untuk melampaui hari ini dan menjadi seperti itu, di atas langit dan bumi. Di atas langit dan bumi. Begitu kata-kata itu keluar, meskipun semua orang sudah tahu apa yang diinginkan Kaisar Jahat, mereka tetap terkejut. Kalimat ini tidak rumit untuk diucapkan. Banyak orang, meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat, masih memikirkannya di dalam hati, berharap suatu hari mereka dapat memiliki kekuatan sebesar itu. Namun, setelah memikirkannya dan mengatakannya, tidak ada seorang pun yang mampu membuat orang lain tidak meragukannya setelah mengatakan ini. Pada saat ini, bahkan Chen Ye percaya bahwa jika Kaisar Jahat ingin mendominasi langit dan bumi, dia pasti mampu melakukannya. Keyakinan ini tidak memiliki dasar. Mungkin Kaisar Jahat saat ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi, atau mungkin dia telah menempuh jalan ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pengejaran yang gigih ini, itu membuat orang tergerak. Setelah kerja keras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Kaisar Jahat telah memperoleh kekuatan yang cukup dan kualifikasi untuk menyerang, tetapi mengapa dia sekarang? Chen Ye bertanya dengan suara yang dalam, mengapa kamu masih belum mencapai langkah terakhir? Itu karena tidak mengizinkannya, itu memblokirnya. Kaisar Jahat menunjuk ke langit lagi, tidak berdaya, tetapi tekad di matanya menjadi lebih kuat ketika saya mengerti, ternyata dia juga takut, dan mencoba segala cara untuk menghentikannya, dan bahkan untuk mencegahnya, aku dari sukses, hampir. Mempertaruhkan segalanya, aku tersenyum bahagia, ternyata takut juga, dan tekadku semakin kuat. Karena dia bisa mengendalikan dunia ini, kenapa aku tidak? Semua orang terkejut dan tercengang bahwa kekuatan Kaisar Jahat telah membuat surga begitu ketakutan dan gugup. Namun, mereka tidak dapat memahami bahwa betapapun kuatnya Kaisar Jahat, selama dia belum benar-benar melampaui surga, surga telah melakukannya, ingin berurusan dengannya, jadi mengapa dia masih bisa hidup sampai sekarang? Surga tinggi di atas, menghadap ke semua orang di dunia. Di matanya, semua orang seperti semut, dan Kaisar Jahat tidak terkecuali ketika ikan mas bisa melompati gerbang naga, tapi selama dia belum melompati gerbang naga, dia tetap bukan naga sungguhan dan tidak bisa mengaum dengan bangga di dunia. Tampaknya melihat keraguan di hati semua orang, Kaisar Jahat tersenyum ringan dan berkata, apakah menurutmu dia tidak pernah mengambil tindakan terhadapku? Dia juga ingin aku mati. Namun, meskipun aku tidak bisa melewatinya, dia bisa juga tidak. Gunakan hukum yang dimilikinya untuk mengalahkan atau bahkan membasmi kaisar ini. Sangat kuat. Semua orang terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang benar-benar dapat melakukannya, dan ada ketinggian yang tidak dapat diatasi oleh hukum surga. Dengan cara ini, meskipun Kaisar Jahat belum melampaui dunia ini, dia tetaplah raja yang layak di dunia ini, karena hukum surga tidak dapat menahannya. Melihat semua orang, Kaisar Jahat tersenyum dan berkata, apakah Anda berpikir bahwa dengan kekuatan yang saya miliki sekarang, apakah saya dapat melampaui langit atau tidak, itu tidak masalah. Lagi pula, bahkan jika saya belum melampaui langit-langit, aku sendiri adalah surga juga dapat mengendalikan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan tingkat keunggulan lainnya, bukan? Semua orang diam. Faktanya, kami sudah berada di level ini. Sebenarnya tidak perlu mengejar apapun lagi. Namun, semua orang juga mengerti bahwa mereka sama, mereka tidak akan terlalu lancang untuk mencapai tempat mereka berada. Sekarang sepertinya ada sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Tetapi setelah mencapai level tertentu, ketinggian berikutnya mau tidak mau muncul di benak saya, dan saya ingin melampaui atau bahkan menaklukkannya. Inilah keindahan seorang pejuang. Jika dia puas dengan status quo, Kaisar Jahat tidak akan mencapai posisinya saat ini, dan semua orang yang hadir tidak akan mampu mencapai ketinggian seperti sekarang ini. Sejak perang antara langit dan bumi berakhir, kamu telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Sekarang setelah kamu muncul lagi,
kamu pasti benar-benar yakin, bukan? Suara Chen Ye menjadi sedikit serius, dan ekspresi semua orang berubah dari keterkejutan tadi menjadi peringatan terhadap kaisar jahat sejauh ini, mereka masih musuh. Meskipun kaisar jahat saat ini sangat kuat dan bahkan mungkin tidak memenuhi syarat untuk bertarung, identitas musuh tidak dapat diubah. Mereka tidak akan percaya bahwa kaisar jahat tidak mengetahui semua yang telah terjadi selama bertahun-tahun, dan memang demikian hanya perilaku orang lain di istana kaisar jahat. Bahkan jika kaisar jahat tidak tahu apa-apa, dia mengungkapkan berita tentang buah Xuan Huang Langit dan Bumi kepada Chen Ye dan Zixuan, terutama apa yang dia katakan pada hari dia memperoleh bodi darah, yang membuat semua orang mengerti bahwa tidak mungkin, mereka bisa melakukan apa saja satu sama lain. Yang disebut masa hidup berdampingan secara damai. Perang antara langit dan bumi. Kaisar jahat tertawa diam-diam, dan di kedalaman matanya, dia tidak bisa menahan perasaan rindu. Tahukah kamu mengapa pertempuran besar itu terjadi? Suara kaisar jahat tiba-tiba menjadi sangat dingin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya telah bersiap. Saya percaya bahwa saya memiliki kekuatan dan kualifikasi yang cukup untuk menantang surga yang unggul ini. Untuk hari ini, saya telah mengembangkan pikiran dan sifat saya selama bertahun-tahun, tujuannya adalah untuk menyesuaikan keadaan dengan momen puncak. Tapi bagaimanapun juga, saya bukanlah master yang sebenarnya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tepat ketika saya berpikir ini adalah hari untuk menantang jalan surga, dunia tiba-tiba berubah. Matahari dan matahari bulan menghilang. Bahkan waktu seakan hilang. Kaisar jahat memandang ke langit, dengan nada meremehkan dalam sikap dinginnya ia merasa terancam oleh kaisar ini dan statusnya sendiri, jadi ia mengambil tindakan terhadap saya terlebih dahulu. Dengan kekuatan kaisar ini, bagaimana kita bisa takut padanya? Namun, dunia telah berubah secara drastis. Tidak hanya dunia ini, tetapi dunia lain juga berada dalam kekacauan yang hebat. Jika kaisar ini berperang dengan jalan surga di saat itu, apa yang akan terjadi pada dunia ini lagi? Kembali ke kekacauan lagi. Dalam keputusasaan, jika kita ingin melindungi semua makhluk hidup dan dunia ini, dan juga mencegah surga mengancam kaisar ini dengan cara ini, kita hanya dapat melancarkan perang yang tidak ada hubungannya dengan surga. Itulah mengapa di dalam hatimu begitu disebut perang antara langit dan bumi baru saja dimulai. Kaisar jahat berkata dengan wajah datar, perang itu bukanlah sesuatu yang ingin saya lakukan, tetapi kaisar kuno dan 4 orang lainnya hanya bertempur untuk menyelamatkan saya dari kehilangan nyawa mereka di bawah hukum surga, dan pada saat yang sama waktu, untuk menghindari akhir dari semua makhluk hidup di dunia ini. Ambil inisiatif untuk melawan kaisar ini. Jika kaisar ini benar-benar orang yang ingin memusnahkan semua makhluk hidup di dunia, Chen Ye, setan gila, Nona Yuer, terutama Sue Wuni, ketika Anda menerima warisan dari Kaisar Bai, pernahkah Anda mendengar sesuatu tentang ini? Kaisar dari mulut mereka, bukankah itu sedikit? Mereka berempat melihat kembali ke masa lalu, terutama Kuang Mo, Yuer dan Sue Wuni. Mereka semua telah menemukan kesadaran tuannya masing-masing. Memang, mereka tidak pernah mengungkapkan sedikit pun kebencian terhadap kaisar jahat dalam kata-kata mereka. Kaisar jahat tersenyum pahit dan berkata, untuk menantang jalan surga, saya hanya berpikir untuk menggunakan kekuatan semua makhluk hidup untuk melakukannya. Bagaimana saya bisa berdiri di sisi berlawanan dari semua makhluk hidup? Bahkan lebih dari itu mustahil untuk menghancurkan semua makhluk hidup. Hanya saja pertempuran itu terjadi dengan tergesa-gesa sehingga kaisar ini pun tidak punya sedikit waktu untuk mengatur segalanya. Oleh karena itu, semua makhluk hidup di dunia ini mengira bahwa kaisar ini adalah ibal besar yang ingin memusnahkan semua makhluk hidup. Sungguh konyol. Pada titik ini, meskipun kaisar jahat tidak mengungkapkan sedikit pun ketidaksenangan atas kesalahpahaman yang tak terhitung jumlahnya yang dilakukan oleh semua makhluk hidup di dunia selama bertahun-tahun, kata-katanya yang konyol membuat orang memahami ketidakberdayaan di dalam hatinya. Hanya saja hal itu telah terjadi, di hati banyak orang, fakta telah terjadi, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Chen Ye dan yang lainnya tidak menyangka ada cerita mendalam dalam perang antara langit dan bumi. Banyak orang, terutama Tianxian dan lainnya, percaya bahwa menghancurkan istana kaisar jahat dan menangani kaisar jahat adalah misi mereka untuk melindungi dunia dan rakyat jelata membuat orang merasa bingung. Chen Ye tanpa sadar mengerutkan kening dan berkata, dengan kekuatanmu, 4 kaisar agung tidak bisa menjadi lawanmu. Bagaimana bisa pada akhirnya, Kaisar King Senior mengatakan bahwa kamu terluka parah dan menghilang. Dia tidak hilang, tapi dia terluka. Kaisar jahat berkata dengan dingin, bukan keempat teman lamaku yang menyakitiku, tapi jalan surga. Semua orang tiba-tiba menyadari, tak heran,
Keempat kaisar agung itu tidak mungkin menjadi lawan kaisar jahat, mengapa mereka bisa melukainya dengan serius dan membuatnya menghilang. Chen Ye dan yang lainnya tidak lagi berani berpikir, entahlah, berapa banyak peristiwa tahun itu yang sepenuhnya tidak benar. Itu tidak bisa menyakitiku. Hanya dalam situasi seperti itu hal itu bisa menjadi ancaman bagiku. Alasan terluka adalah untuk menghindari menghadapi jalan surga secara langsung pada saat yang paling buruk. Teman lama King Di, hanya saja. Saya berbohong kepada kaisar ini dan orang-orang di dunia. Yang paling penting adalah saya menipu hukum surga dan memberikan waktu kepada kaisar ini untuk membuat rencana lagi selama bertahun-tahun. Rencanakan lagi. Chen Ye menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata pemandangan dulu dan pemandangan sekarang benar-benar berbeda, tetapi Anda masih di bawah pengawasan Dao Surgawi, dan Anda juga tidak memiliki kesempatan untuk menantang Dao Surgawi. Pada saat itu, jalan surga digunakan, menyebabkan perubahan besar di dunia, membuat banyak dunia menghadapi kemungkinan kehancuran, memaksa kaisar jahat untuk tidak hanya melepaskan tindakan yang ingin dia lakukan, tetapi juga harus terluka, untuk menghindari jalan surga. Saat ini, jika surga masih akan melakukan itu, kecuali kaisar jahat bersedia menyerahkan banyak orang di dunia ini, dan bersedia membiarkan dunia kembali ke kekacauan, dan kemudian berperang dengan surga, jika tidak, akhir hidupnya akan berakhir, terus berlanjut selama itu berlangsung bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keempat teman lama saya. Pengorbanan hidup mereka untuk membantu saya berjuanglah yang memungkinkan saya menemukan cara di tahun-tahun ini yang benar-benar pasti akan membuat surga membayar harganya, dan kemudian, untuk mengendalikan jalan surga. Kata-kata kaisar jahat membuat semua orang di Chen Ye terkejut lagi. Baik itu dunia ini atau dunia lain, Chen Ye percaya bahwa setiap orang, termasuk dirinya sendiri, masih memahami hukum surga. Kaisar jahat sebenarnya mengatakan bahwa ada cara untuk mengalahkan hukum surga dan mengendalikannya. Dengan kekuatan kaisar jahat, dia secara alami tahu lebih baik daripada siapapun bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, tidak ada jawaban pasti, tapi dia bisa mengatakannya dengan pasti. Apa sebenarnya metode ini? Semua orang bertanya dengan tergesa-gesa. Artinya, memiliki kekuatan kekacauan. Kekuatan kekacauan. Setelah Chen Ye bergumam pelan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Kaisar jahat pernah berkata bahwa Ling Er adalah yang disebut tubuh kekacauan. Mungkinkah di sini juga ada hubungan terkait, dan tidak dapat dipisahkan? Jika ya, bukankah itu Ling Er? Pada saat ini, Kaisar jahat juga melihat lebih dalam ke arah Chen Ye dan berkata tiga benda dewa besar di awal langit dan bumi adalah kekuatan kekacauan, hukum surga, dan bodi darah. Meskipun ketiganya hidup berdampingan, pada kenyataannya, kekuatan kekacauan ada di antara mereka, keberadaan tertinggi, karena dunia yang tak terhitung jumlahnya terdiri dari kekuatan kekacauan. Tanpa kekuatan kekacauan, langit dan bumi akan runtuh, dan jalan surga secara alami tidak akan ada. Bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan kekacauan? Chen Ye bertanya dengan tegas. Kegelisahan kuat yang baru saja muncul di hatinya ketika dia melihat Ling Er muncul di sini kini semakin tak terkendali. Kaisar jahat berkata saya telah mengatakan bahwa dunia yang tak terhitung jumlahnya ini terdiri dari kekuatan kekacauan. Itu berarti kekuatan kekacauan ada di mana-mana di dunia. Setiap jiwa mengandung kekuatan kekacauan. Perbedaannya adalah kekuatan kekacauan telah membentuk berbagai dunia dan telah terintegrasi ke dalamnya sejak lama. Tidak dapat dikumpulkan sama sekali. Chen Ye segera mencegat dan bertanya maksud Anda, kekuatan kekacauan yang terdapat pada setiap makhluk hidup dapat diperoleh. Kaisar jahat mengangguk dan menjawab secara teori, ini benar. Namun, kekuatan kekacauan pada setiap makhluk hidup membentuk tubuh manusia. Belum lagi kita tidak tahu bagaimana cara mengambilnya. Jika kita mengambilnya, kita akan melakukannya. Orang-orang akan segera mati. Berdasarkan hal ini, kemungkinan memperoleh kekuatan kekacauan dari makhluk hidup pada dasarnya dihilangkan. Mendengar ini, Chen Ye menghela nafas berat, seolah-olah semacam depresi akhirnya hilang. Karena kekuatan kekacauan dari dunia dan makhluk hidup tidak dapat dikumpulkan, apa yang akan kamu lakukan? Zixuan tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan bertanya dengan lembut. Kaisar jahat juga menatap Zixuan dalam-dalam dan berkata selain itu, ada banyak hal yang memiliki kekuatan kekacauan, termasuk bodi darah yang ada di tubuhmu saat ini, dan... Chen Ye tiba-tiba menyela kaisar jahat sekali lagi, suaranya semakin dalam, dan dia berkata apakah kejadewa klan Kilin saat itu adalah hasil karyamu. Awalnya Chen Ye tidak akan menanyakan pertanyaan ini, siapa yang mengambil mutiara Kilin yang pernah dimiliki klan Kilin. Dia juga mencurigai kaisar jahat, tetapi pada akhirnya dia melepaskannya kaisar jahat,
sepertinya dia tidak ada yang perlu diragukan, lagi pula, mutiara Kirin tidak banyak berguna bagi Kaisar Jahat. Kaisar Jahat selalu membual bahwa dia ingin mendapatkan kepercayaan semua makhluk hidup, dan dia tidak akan mengambil mutiara Kilin, yang membuat klan Kilin memiliki kebencian yang tak ada habisnya terhadap pelakunya. Sekarang, Kaisar Jahat mengatakan bahwa bodi darah juga mengandung kekuatan kekacauan. Bahkan jika Chen Ye tidak ingin meragukannya, dia mungkin harus meragukannya. Bagus. Kaisar Jahat tidak menyangkalnya dan berkata setelah keempat teman lama itu pergi, saya tahu bahwa hanya dengan memperoleh kekuatan kekacauan saya dapat menantang jalan surga tanpa keraguan dan mengendalikan jalan surga dengan kepastian yang mutlak. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk segera memikirkan bodi darah dan mengambil manik Kilin. Hanya manik Kilin yang dapat merasakan keberadaan bodi darah. Tetapi saya tidak menyangka bahwa mutiara Kilin membutuhkan darah klan Kilin untuk benar-benar diaktifkan. Saat saya menyadari hal ini, klan Kilin telah menolak, dan tidak ada lagi orang yang memenuhi syarat yang dapat membantu saya menemukan mutiara Kilin. Darah bodi, jadi aku terus menundanya. Turunlah. Suara Chen Ye tiba-tiba berubah dingin ketika Anda memberitahu kami bahwa Blood Body dapat memperoleh informasi dari senior Tuoli. Anda tidak memiliki niat baik, bukan? Kaisar ini ingin mendapatkan bodi darah dan mendapatkan kekuatan kekacauan darinya. Tidak ada keraguan tentang itu. Kaisar Jahat berkata tetapi saya memiliki niat baik. Bahkan jika bodi darah ada di tangan saya akan tetap membantu Nona Zixuan menyelesaikan benih hati jahat. Chen Ye, apakah Anda percaya ini? Chen Ye terdiam, bukan karena dia tidak mempercayainya, tapi karena dia tidak dapat mempercayainya. Klan Kilin, dan bahkan Zhao Li, semuanya mati karena Kaisar Jahat. Melihat Chen Ye, Kaisar Jahat menghela nafas pelan dan berkata saya telah mengatakan bahwa di dunia ini, jumlah orang di dunia ini yang dapat saya kagumi terbatas pada jumlah orang di tangan saya. Kaisar kuno dan 4 lainnya teman lama adalah satu-satunya, karena mereka tak terhitung jumlahnya. Para pejuang di dunia ini yang telah mencapai ranah yang disebut Kaisar melalui usaha mereka sendiri. Siapa lagi yang kamu kagumi? Apa yang disebut alam Kaisar? Chen Ye bertanya setelah menenangkan emosi di hatinya. Kaisar Jahat sudah menjadi musuh, dan ini tidak dapat diubah. Tidak peduli apa tujuan tindakannya, meskipun dia benar-benar penyelamat dunia, musuh akan selalu menjadi musuh dan tidak akan pernah menjadi teman. Tahun-tahun penderitaan ibu saya, tahun-tahun ayah saya yang kesepian dan kesepian, perpisahannya, semuanya membutuhkan keadilan. Karena Kaisar Jahat masih bersedia memberikan waktu sekarang, Chen Ye tidak akan melewatkan satu momen pun. Musuh ini terlalu kuat, kapanpun adalah kesempatan langka baginya, apalagi masalah seni bela diri. Kaisar Jahat tidak menyembunyikan apapun, dia berkata yang disebut alam Kaisar, dalam pikiranmu, adalah level ini setelah melampaui puncak seni bela diri, tetapi sebenarnya tidak. Kaisar hanyalah sebuah gelar, Kaisar melambangkan superioritas dan kemahakuasaan. Itu hanyalah gelar kehormatan bagi tuan yang telah melampaui puncak. Tapi karena gelar Kaisar Realem telah muncul, seharusnya ada pembagian yang jelas. Kaisar Jahat berkata dengan suara terkonsentrasi ada 3 tingkatan utama di alam Kaisar, yaitu alam setengah Kaisar, yang merupakan alam di luar puncak. Di antara kalian, Cheng Zizuo berada pada tingkat seperti itu, dan cendekiawan Xiao Ruo juga begitu. Di luar setengah Kaisar adalah alam menjadi seorang Kaisar, yang berarti kemampuan untuk menjadi seorang Kaisar yang hebat. Itu adalah ekspresi yang paling intuitif. Seorang master di alam setengah Kaisar dapat mengembangkan dunia nyata yang mandiri. Namun, dalam hal ini dunia, tidak akan ada kehidupan. Seperti tempat kematian, dunia independen dari alam Kaisar tidak hanya hidup, tetapi juga memungkinkan orang lain untuk masuk dan tinggal di dalamnya. 4 teman lama di masa lalu, serta orang muda seperti Chen Ye, berada di alam ini. Kaisar Jahat melanjutkan setelah alam menjadi seorang Kaisar, ada alam Kaisar leluhur, yang berarti keabadian, dan matahari dan bulan. Dengan bintang-bintang, master seperti itu dapat menghancurkan langit dengan mengangkat tangan mereka, dan mengubah dunia dengan membalikkan telapak tangan mereka. Kekuatan kekacauan berkembang dengan sendirinya seperti dunia nyata, tapi selama ini selama master leluhur tidak mati, dunianya akan bertahan selamanya. Sampai hari ini, belum ada seorang pun di dunia yang mencapai level ini. Lalu siapa kamu sekarang? Chen Ye bertanya dengan cemberut. Di alam Kaisar leluhur, seseorang abadi dan abadi, yang setara dengan tidak dikendalikan oleh surga bumi. Tetapi Kaisar Jahat berkata bahwa belum ada seorang pun yang mencapai kondisi seperti itu, dan jelas dia tidak memasukkan dirinya sendiri. Jika Kaisar Jahat hanya berada di ranah menjadi seorang Kaisar,
tidak ada yang akan percaya bahwa di ranah yang sama, akan ada perbedaan antara superior dan inferior tidak sedikit pun. Mendengar ini, Kaisar Jahat tersenyum tipis dan tidak melanjutkan topik pembicaraan. Dia mengubah topik dan berkata dalam kehidupan ini, ada 6 orang yang saya kagumi. Selain 4 teman lama itu, salah satunya adalah Anda, Chen Ye, minta orang lain, Nona Zixuan. Melihat semua orang, Kaisar Jahat tersenyum dan berkata kalian semua luar biasa. Setan gila, kalian tidak terlalu berbakat, tetapi kalian telah mencapai pencapaian hari ini karena kegigihan kalian yang berlebihan dalam seni bela diri. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki segelintir orang, dapat mencapainya. Nona Liu Yan memiliki tubuh orang suci surgawi, sangat jarang. Nona Yuer menerobos belenggu dengan ketekunan yang besar dan diapresiasi oleh saudara perempuan Kaisar Xuan. Sungguh menakjubkan, Sue Wuni, seperti namanya, tumbuh dalam kesulitan. Dia adalah orang yang luar biasa. Ye Suo, bisa mendapatkan warisan Shuro dari jurang hantu membuktikan keunggulanmu. Keterampilan magis Xuanxia Nona Liu Rusi adalah sebuah keajaiban. Tai Yitian, jika diberi kesempatan yang cukup, kamu termasuk yang terbaik. Dia yang termuda, tapi miliknya prestasinya tidak lebih rendah dari yang lain. Ini sudah diketahui semua orang. Gadis kecil bernama Xiaoya lahir dengan kekuatan Taiyin. Sekarang dia bisa mengendalikannya, dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Apakah ada wanita lain bernama Feng Sanyang yang mewarisi warisan Gui Zhenren, tetapi memiliki keberanian untuk meninggalkannya? Masa lalu dan menciptakan dunia baru. Seseorang tidak bisa mengabaikan jalannya sendiri. Kaisar Jahat mengomentari mereka masing-masing, bahkan Xiaoya dan Feng Sanyang, yang belum datang, berkata bahwa dia sepertinya memperhatikan semua orang tumbuh dewasa, dengan sangat jelas. Putri kecil Xuanling, kamu bahkan lebih luar biasa. Kamu diberkahi dengan tubuh pedang tertinggi. Bahkan aku, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya melihat satu orang yang berhasil mendapatkannya di antara makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Aku berani mengatakan itu di masa depan, prestasi Anda pasti akan lebih tinggi dari yang lain. Namun, meskipun kalian masing-masing sangat luar biasa, kalian tetap tidak pantas mendapatkan kekaguman dari kaisar ini, karena kalian semua mungkin bisa mencapai ranah kaisar leluhur, atau bahkan level yang lebih tinggi, tetapi kalian tidak akan pernah bisa melampauinya, kaisar ini. Ini bukan karena kamu tidak cukup baik, tetapi dari sudut pandang tertentu, kamu telah kehilangan kualifikasi untuk melampaui kaisar ini, jadi kamu tidak bisa membuatku mengagumimu. Betapa kuatnya Kaisar Jahat, siapapun yang bisa mengaguminya pasti cukup berkualitas. Kaisar Jahat berkata dengan ringan alasan mengapa saya mengagumi keempat teman lama ini adalah karena mereka adalah pejuang pertama di antara banyak orang yang mencapai ranah kaisar dengan kekuatan mereka sendiri. Namun, Chen Ye dan Zixuan sudah memenuhi syarat, bisakah melampaui kaisar ini? Apa maksudnya? Alangkah baiknya jika memenuhi syarat untuk melampaui Kaisar Jahat, tetapi di sini, Chen Ye dapat merasakan bahwa kualifikasi semacam ini jelas bukan hal yang baik. Mendengar ini, Kaisar Jahat tersenyum ringan dan berkata kualifikasi ini terkait dengan kekuatan kekacauan. 980.